Mereka telah melakukan perjalanan jauh dan banyak dari mereka bukan dari wilayah Raja Wu. Moral mereka rendah, jadi kita Great Chu mungkin tidak dapat melawan mereka. Ada semangat juang yang kuat di mata Zhong Shengnan. Sebelumnya dia dilumpuhkan oleh Raja Wu dan nyawanya diselamatkan. Wih, adalah tindakan yang benar-benar memilukan. Tujuannya adalah untuk membuat Yang Mulia Ratu menderita sebagai subjek. Dia seharusnya meninggal dalam tugas, tetapi tulang-tulangnya sangat patah pada saat itu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk bunuh diri. Sekarang, di bawah perawatan Grand Tutor, dia telah mendapatkan kembali tingkat kultivasi puncaknya. Dalam pertempuran ini kita harus bertarung dengan seluruh semangat kita untuk membalas kebaikan Kaisar dan menghapus rasa malu. Jangan meremehkan musuh. Mundur ke kota kekaisaran. Ratu yang cantik mengetuk-ngetuk dokumen di atas meja secara teratur dengan jari-jarinya. Wajahnya penuh kesungguhan. Kota kekaisaran memiliki tentara dan kuda yang kuat dan memang dapat melawan pemberontak, tetapi apapun yang terjadi jumlah pemberontak 2 kali lipat dari jumlah penjaga kota kekaisaran. Bahkan jika ada prajurit lain yang membelot dari pasukan penguasa kota di antara para pemberontak, tentunya ada orang benar di antara mereka yang setia kepada Chu Agung. Namun untuk negara sebesar Dacu mungkin menaruh semua harapan pada para pemberontak ini selama Raja Wu masih hidup, orang-orang ini tidak akan pernah berani memberontak lagi. Dalam waktu singkat, para pembela kota-kota terpencil tidak dapat datang untuk memberikan dukungan dan hanya dapat menahan kota kekaisaran untuk sementara dan menghadapi Raja Wu. Bagaimana situasi di Istana Timur? Apakah ada berita yang masuk? Ketika permaisuri yang cantik memikirkan hal ini, dia menoleh dan menatap pejabat wanita di sampingnya dengan tatapan tajam di matanya. Pejabat wanita itu menundukkan kepalanya dengan cepat, menggenggam tangannya, dan berkata dengan hormat. Yang Mulia, mohon yakinkan diri Anda bahwa para pelayan dan Kasim di Istana Timur telah diinstruksikan dengan benar sebelumnya, dan tidak akan ada kemungkinan berita bocor. Selain itu, obat bius khusus yang dibuat oleh Rumah Sakit Imperial telah dimasukkan ke dalam makanan Lord Grand Tutor dan Yang Mulia Putra Mahkota. Obat itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dideteksi. Ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada kesehatan Grand Tutor dan Putra Mahkota, itu hanya akan memungkinkan mereka untuk tidur nyenyak. Jika ada perubahan, pengawal kerajaan akan diam-diam membawa mereka berdua pergi tepat waktu. Yang Mulia, ini akan menjadi pertempuran sengit. Saya menyarankan agar Yang Mulia pindah ke kota Changshan terlebih dahulu. Zhong Shengnan memberikan saran dengan nada serius. Kota Changshan berada di belakang kota kekaisaran. Meskipun bukan kota besar dan garnisonnya kurang dari 20.000, jaraknya agak jauh dari kota kekaisaran. Jika ada penyimpangan dalam situasi pertempuran, Yang Mulia Ratu di kota Changshan akan dapat dievakuasi tepat waktu dan tidak akan ditangkap. Kaisar menjaga gerbang negara raja meninggal untuk negara-negara akan berperang. Akulah Kaisar Ratu Chu Agung. Bagaimana aku bisa melarikan diri dari medan perang? Aku ingin berada di tembok kota itu dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana para prajurit Chu Agung membunuh raja pemberontak. Aku akan hidup dan mati bersama Chu Agung. Lebih dari 2 jam berlalu dalam sekejap. Dari atas tembok tebal kota kekaisaran, matahari terbenam tampak seperti darah yang mewarnai langit yang jauh menjadi merah. Awan-awan itu seterang api. Di ujung sana ada garis hitam yang secara bertahap muncul di depan semua orang. Saat garis hitam semakin dekat, penampilan mereka yang sebenarnya menjadi jelas. Mereka adalah sekelompok tentara pemberontak yang mengenakan seragam hitam. Di tembok kota yang panjang, terbentang dari timur ke barat sejauh mata memandang, tidak ada ujung horizontal saat pasukan raja pemberontak maju. Di bawah pengawasan semua orang, pasukan Raja Wu yang agung menyebar seperti air bah baji bagaikan kawanan semut atau seperti rawa yang kotor. Seolah-olah akan menelan semua benda asing yang menyerbu ke dalamnya dalam sekejap. Meskipun tentara Chu Agung sudah bersiap untuk pertempuran yang menentukan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar seluruh tubuh ketika mereka melihat pasukan raja pemberontak yang tak berujung dengan baju besi hitam datang satu demi satu. Saudara, mengapa kakimu gemetar? Apa yang terjadi? Apakah kamu melihat sesuatu di tangga tembok kota? Ada kerumunan padat tentara Chu Agung yang siap untuk menindaklanjuti dalam gelombang untuk memberikan dukungan. Tidak dapat melihat pemandangan di luar tembok kota, dia melihat bahwa sebagian besar saudara yang berdiri di tembok kota gemetar, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Pasukan raja pemberontak akan datang. Seseorang berbalik dan menjawab lalu dengan cepat memalingkan muka tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke sosok di tembok kota yang sedang dilihat orang-orang. Itu adalah Yang Mulia Ratu Chu Agung. Pada hari pertempuran yang menentukan, dia benar-benar pergi ke tembok kota secara langsung dan berdiri di garis depan yang paling berbahaya bersama para prajurit tingkat rendah ini. Bagaimana mungkin mereka tidak rela mengorbankan nyawa mereka untuk Yang Mulia seperti itu? Tubuh para prajurit ini yang gemetar secara bertahap menjadi stabil saat mereka melihat Yang Mulia Ratu, dan semangat juang yang kuat mulai melonjak di hati mereka. Saat ini, Ratu cantik dengan jubah naga berdiri di tembok gerbang kota. Menatap dengan teguh pasukan Raja Wu yang bergelombang di bawah tanpa rasa takut atau ragu. Mata indahnya dipenuhi amarah. Dia membuka bibir merahnya sedikit. Dan darah serta energi Zhong Shengnan dan banyak penjaga kerajaan lainnya di sampingnya melonjak, membawa serta suara jernih Ratu cantik yang bergema dalam radius puluhan kilometer. Para pemberontak ada di sini prajurit, jangan panik, hari ini aku berdiri di tembok kota ini dan aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan hidup dan mati bersama kalian semua. Jubah perang berlumuran darah berwarna merah menembus baju zirah. Siapa yang berani bersaing denganku di Dangyang dalam pertempuran ini? Kita.
Chu Agung dan Raja Pengkhianat akan bertempur sampai mati. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati bunuh-bunuh di tembok kota. Puluhan ribu tentara dari negara Chu Agung mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi dan sorak-sorai mereka mengguncang kota. Sejumlah besar energi darah melonjak dari kepala banyak tentara dan di langit di atas kota kekaisaran Chu Agung seekor naga raksasa dari energi darah mengembun. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah pasukan Raja Wu bab 989 leluhur Chu Agung. Kata-kata ratu yang cantik itu benar-benar membangkitkan semangat para prajurit yang mempertahankan kota Dacu. Mereka seperti ayam yang berdarah. Dan mereka terus berteriak dan berteriak. Di Dacu, permaisuri adalah langit, makhluk tertinggi. Sekarang setelah Raja Pemberontak mendekat, tembok kota, sebagai penghalang terakhir dan terkuat, pasti akan berubah menjadi penggiling daging berdarah. Here Life tidak berharga begitu perang pecah semua orang baik mereka tentara di bawah atau jenderal di barak akan diperlakukan sama. Di medan perang yang berbahaya ini ratu yang tinggi dan perkasa tidak hanya tidak mengungsi tetapi bahkan melepaskan kata-kata luhurnya dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama mereka. Ratu yang cantik adalah keyakinan sebagian besar orang di depan mereka yang percaya padanya. Mengapa kita harus takut mati? Mereka bersedia mati dan bertempur sampai mati dengan pasukan Raja Pemberontak, serang kota. Raungan terdengar dari derasnya baja di bawah tembok kota. Para pemberontak yang padat merayap memegang tangga pengepungan dan mendorong kendaraan pengepungan. Terus-menerus mendekati tembok kota. Tembak di tembok kota, banyak tentara menarik busur mereka dan menembakkan panah. Gelombang demi gelombang hujan pedang seperti hujan hitam di seluruh langit menutupi area di bawahnya dengan padat. Dengan rentetan tembakan, sejumlah besar pemberontak terkena dan jatuh ke tanah tewas di tempat. Namun, orang-orang mati ini terinjak-injak dalam sekejap oleh para pemberontak yang mengikuti kemudian. Ke segala arah, pemberontak menyandarkan tangga ke dinding kota. Panah batuan tombak digunakan satu demi satu untuk menghancurkan gelombang pemberontak yang menyerang kota di bawah tembok. Dalam waktu kurang dari seperempat jam mayat para pemberontak yang menumpuk di bawah tembok kota membentuk sebuah bukit kecil saat ini. Sejumlah ketapel dipasang ke arah pasukan pemberontak dan sejumlah besar batu api dilemparkan ke arah tembok kota para pembela tembok kota. Yang awalnya berada dalam kondisi yang relatif tidak teratur tiba-tiba menderita korban besar-besaran setelah satu putaran pengeboman batu. Terdapat anggota badan dan lengan yang berterbangan serta tubuh-tubuh hancur yang diledakkan menjadi bubur di mana-mana. Bahkan di atas tembok kota yang kokoh pun ada banyak lubang yang mulia. Hati-hati Zhong Sengnan maju selangkah dan melayangkan pukulan. Darah dan energinya berubah menjadi harimau buas meraung ke arah bebatuan yang mengalir di depan harimau berdarah itu terkena beberapa batu di udara. Dan percikan api terdapat gelombang panas yang membakar menyapu ke arah tembok kota bersumpah untuk melindungi Yang Mulia Ratu sampai mati. Bunuh para pengkhianat dan lindungi Yang Mulia Ratu Chu Agung Perkasa. Di bawah bimbingan seseorang dengan motif tersembunyi, moral pasukan kembali bersatu di atas tembok kota yang kacau. Dan mereka sekali lagi bertempur melawan pemberontak yang menyerang kota. Ketapel yang disergap di belakang kota kekaisaran Chu Agung juga melepaskan kekuatan mereka saat ini. Sejumlah besar batu yang mengalir membentuk parabola di udara dan jatuh ke arah pemberontak. Setiap tabrakan akan merenggut nyawa sejumlah besar pemberontak. Tempat ini telah berubah menjadi penggiling daging setiap menit dan setiap detik ratusan orang mati darah dan daging berterbangan dan bagian tubuh menumpuk. Ratu situasinya tanpa harap mengapa bersusah payah melawan selama kamu menyerah kepadaku aku akan menyelamatkan hidupmu jangan tidak tahu berterima kasih ke arah pemberontak. Sesosok tiba-tiba naik ke udara di sekitarnya energi darah yang agung meledak seperti matahari terbit yang menyilaukan dan cemerlang. Energi darah yang tebal dan berat menyebar dan bahkan para pemberontak di bawah menghindarinya karena takut mereka akan dirobohkan ke tanah oleh energi darah yang berat. Orang ini tidak lain adalah pemimpin pemberontak, Raja Wu. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan diam-diam telah menembus ke alam kaisar bela diri. Tekanannya yang kuat membuat para prajurit di tembok kota merasa ketakutan meskipun mereka berada ribuan meter jauhnya. Ini adalah ketakutan bawah sadar yang tidak bisa dikendalikan. Ini seperti semut di depan raksasa. Hanya dengan sekali lirikan, ia akan merasakan ketidakberartiannya sendiri. Raja pemberontak, Chu Agungku telah memperlakukanmu dengan baik. Selama perang nasional, kau tidak terlihat berjuang di medan perang, tetapi hidup di belakang. Sekarang setelah mendiang kaisar meninggal dalam pertempuran, tidak apa-apa jika kau tidak membalas dendam padanya, tetapi kau benar-benar berani memberontak. Hari ini, para prajurit Chu Agung akan menghancurkan impianmu di sini. Ratu cantik itu berteriak dengan marah, ekspresinya penuh rasa jijik. Keras kepala, Raja Wu yang melayang mencibir, lalu melihat ke arah kota kekaisaran Chu Agung dan berkata dengan lantang, hari ini. Mereka yang meletakkan pedang mereka, dengan ini aku berjanji bahwa aku tidak akan mengejar masa lalu. Jika ada yang keras kepala dan menolak untuk berubah, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Begitu dia selesai berbicara, ki dan darah di tubuhnya melonjak lagi, dan area jangkauannya langsung meningkat beberapa kali lipat, membentang hingga ribuan meter. Bahkan matahari terbenam yang bermandikan darah tertutupi oleh energi darahnya yang agung. Seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup, sebelum para prajurit Dacu menjadi gugup. Sebuah pilar darah membumbung ke langit dari arah istana kekaisaran Dacu di kejauhan, dan udara dipenuhi amarah. Kemudian, di dalam pilar darah itu,
Sosok agung berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat keluar, meninggalkan pelangi darah yang panjang dan cemerlang di belakangnya. Pengkhianat, kau begitu berani sehingga kau berani sesumbar di depanku. Hari ini aku akan menekanmu dan mendukung keluarga kerajaan Great Chu. Orang yang datang adalah leluhur keluarga kerajaan. Wajahnya gelap dan kurus, seperti mumi. Namun aura di tubuhnya sedikit lebih kuat dari Raja Wu. Dalam sekejap tekanan Raja Wu hancur total. Orang tua, kau belum mati juga rupanya. Ketika Raja Wu melihat orang yang datang, dia langsung terkejut. Sesuai perkiraannya, orang tua ini seharusnya sudah mati. Kalau tidak, kenapa orang tua ini tidak keluar ketika kota Beisan jatuh? Sialan, Raja Wu merasa pusing dan sedikit malu. Dia baru saja menembus alam kaisar bela diri sehingga dia pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan leluhur Chu Agung, dan pasti akan menghadapi pertempuran yang sulit. Kali ini, sesuatu berjalan salah. Tapi sekarang panah sudah di busurnya dan harus ditembakkan. Dia menggertakkan giginya. Melihat orang kepercayaannya di bawah, dan berkata dengan dingin, terus serang kota. Orang tua ini akan dibunuh olehku secara pribadi. Nenek moyang kerajaan itu seperti meteorit dengan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Kecepatannya sangat cepat hingga kekosongan pun bergetar. Dia datang dengan cepat dan melayangkan pukulan, menyebabkan udara bergetar. Dia bergegas menuju wajah Raja Wu dengan kekuatan tak terbatas. Raja Wu dengan cepat menghunus pedang merah darah yang besar dan menebaskannya ke arah leluhur kerajaan. Bilah itu bersinar terang seperti matahari terbit. Energi darah maniak menyapu angin kencang menerbangkan para pemberontak di bawah ke tanah. Dengan gelombang kejut banga yang keras seperti gelombang pasang menyapu dan sebelum bisa meletus sepenuhnya. Dua pria kuat di tingkat kaisar bela diri bertabrakan beberapa kali di udara. Sikapnya sangat tangguh dan dia tidak takut pada siapapun. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, baik kaisar bela diri maupun leluhur Chu Agung terbang menuju kejauhan, bertarung semakin jauh. Raja Wu khawatir tentang tentaranya, tetapi Patriark Chu Agung khawatir tembok kota akan hancur oleh gelombang kejut. Pertempuran menentukan antara keduanya dimulai tanpa perjanjian sebelumnya, bunuh. Zhong Sengnan melihat sekeliling dan meminta para pemimpin pengawal kerajaan untuk melindungi ratu. Kemudian dia melayang ke langit dan hendak memulai pertempuran di bawah tembok kota. Namun pada saat ini, 6 pilar darah naik ke langit dari arah pemberontak. Ternyata ada 6 raja bela diri yang berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang ke arah tembok kota. Bab 990 bertempur sampai mati, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada 6 raja bela diri di antara para pemberontak? Bagaimana mungkin Komandan Zhong melawan 6 raja bela diri yang kuat sendirian? Di gerbang kota, beberapa ahli bela diri top di antara pengawal kerajaan semua merasa ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Sudah menjadi masalah besar bagi Raja Wu untuk diam-diam menerobos ke alam Kaisar Wu. Dia ditahan oleh leluhur kerajaan dengan susah payah, dan sekarang mereka berdua tidak tahu kemana harus pergi. Chu Agung dan para pemberontak setara dalam hal tidak satu pun dari mereka memiliki senjata ampuh setingkat kaisar bela diri. Namun, sekarang 6 raja bela diri tiba-tiba muncul dari antara para pemberontak. Jika 6 raja bela diri ini meluncurkan serangan, tembok kota pasti akan hilang. Begitu kota hancur, negara Chu akan berada dalam bahaya. Kalian lindungi Yang Mulia Komandan Zhong, kami di sini untuk membantu kalian. 7 master seni bela diri puncak melompat dari tembok kota mendorong dengan telapak tangan mereka. Dan darah mereka bergelora. Mereka segera membunuh ratusan pemberontak di gerbang kota dan bergabung dengan Zhong Sengnan membunuh darah Zhong Sengnan mendidih. Otot-ototnya melingkar seperti naga dan seluruh tubuhnya tumbuh lebih tinggi lagi. Seorang wanita begitu berotot sehingga bahkan penjaga kerajaan di tingkat Wuzong terlihat kecil. Zhong Sengnan memegang tombak dan penuh energi, bergegas menuju raja bela diri di depan dan menikam dengan ganas dengan tombak tajam. Yang terakhir sama sekali tidak takut. Dia mengangkat kapak dan menebas ke arah Zhong Sengnan dengan ganas. Kapak itu dipenuhi dengan darah dan energi, begitu kuat sehingga bahkan bebatuan yang menyala-nyala di udara tertutup dan jatuh ke bawah. Dentang. Tombak dan kapak bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara ledakan logam yang memekakkan telinga. Angin kencang bertiup di tempat itu, menerbangkan para pemberontak dalam radius ratusan meter ke tanah. 7 master sekte bela diri berikut juga mendorong tanah, terbang ke udara, dan bergegas menuju 5 master raja bela diri yang tersisa, mencoba menghentikan mereka dan mencegah Zhong Sengnan dikepung. Tidak jauh dari tembok kota, pertempuran hebat pecah. Raungan itu tak ada habisnya, seolah guntur dan api menyala di langit dan di bumi. Ada ledakan di mana-mana. Dalam sekejap mata tanah dihantam oleh tabrakan orang-orang kuat dan lubang-lubang besar tercipta dan tanah hancur. Di tengah kerumunan seorang ahli seni bela diri puncak mengalami darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus penjaga Zhao. Seseorang di antara penjaga kerajaan berteriak kaget namun sebelum dia bisa berbalik untuk menyelamatkan pemberontak Raja Wu menamparnya lagi. Sekali lagi, seorang ahli bela diri puncak terbang mundur, wajahnya sepucat kertas. Lindungi Yang Mulia, aku akan turun untuk memberikan dukungan. Beberapa ahli bela diri tingkat tinggi melompat dari tembok kota, berusaha menyelamatkan 2 ahli bela diri puncak yang terluka parah. Pengawal kerajaan di gerbang kota melompat dari tembok kota seperti ikan dan bertempur dengan ratusan pemberontak di sekitar mereka. Ratu yang cantik berdiri di tembok kota, mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Bahkan seorang master seni bela diri puncak hampir tidak bisa dibandingkan dengan alam seorang raja bela diri.
Sebagai akibat dari kekalahan sebelumnya dalam Perang Nasional, hampir semua raja bela diri yang kuat dari keluarga kerajaan Chu meninggal dunia, hanya menyisakan Zhong Sengnan sebagai satu-satunya yang tersisa. Saat ini sulit untuk mendukung seluruh masyarakat sendirian jika situasinya terus berkembang seperti ini, terlepas dari apakah leluhur kerajaan bergegas kembali, itu tidak akan berguna. Terlebih lagi, sebelum leluhur kerajaan bertindak, dia sudah diam-diam memberitahunya bahwa leluhur itu sendiri telah kehabisan vitalitasnya dan khawatir bahwa hanya membunuh Raja Wu akan menghabiskan vitalitasnya. Sangatlah mustahil untuk melawan begitu banyak raja bela diri lagi, Yang Mulia. Tempat ini berbahaya, Anda harus mundur dulu. Pejabat wanita itu sedang melihat penggiling daging di bawah. Seluruh tubuhnya gemetar, bahkan pengawal kerajaan di sekitar Yang Mulia Ratu berkurang satu demi satu jika terjadi kesalahan, bahkan jika dia meninggal. Itu tidak akan membantu. Ini adalah perang nasional. Bagaimana kita bisa mundur? Mata permaisuri yang cantik itu penuh dengan tekad. Dia tidak mundur tetapi maju. Dia melirik para penjaga Wuzong yang tersisa di sampingnya dan memerintahkan, kalian semua harus segera mendukung penjaga Zhao. Ini adalah dekrit kekaisaran. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh tanpa ampun. Yang Mulia, mata lusinan Wuzong dipenuhi dengan rasa malu. Bahkan jika semua master bela diri puncak terbunuh, mereka tidak akan berani meninggalkan ratu sebelum Anda turun. Saya punya satu kata lagi untuk disampaikan kepada semua prajurit permaisuri yang cantik. Sama sekali mengabaikan hidup dan matinya sendiri, memberikan instruksi ini dan berbicara perlahan. Energi dan darah banyak master bela diri membawa suara jernih permaisuri. Tersebar di atas tembok kota yang panjang. Dekrit terakhirku, jika kau melihatku jatuh dari tembok kota, jangan meratap atau berduka. Genggam erat tombaknya, hunus pedangnya, dan teruslah berjuang. Chu Agung dan Raja Pemberontak akan bertempur sampai mati. Semua prajurit, lindungi Chu Agung kita. Suara jernih sang ratu terdengar jelas di tembok kota dan bahkan di telinga tentara Chu Agung yang ditempatkan di belakang setelah keheningan singkat. Para prajurit negara Chu Agung yang berlumuran darah gemetar di sekujur tubuh mereka, kulit kepala mereka terasa geli, dan darah mereka mengalir keluar. Mereka dengan lantang menanggapi Yang Mulia Ratu. Bunuh, lindungi Chu Agung kita, lindungi Yang Mulia Ratu, kami akan melawan pemberontak sampai mati. Seolah-olah para prajurit negara Chu Agung diberi suntikan darah ayam, dan kekuatan mereka seolah-olah meningkat sedikit. Mereka memindahkan batu-batu yang menggelinding dan cairan emas menghantam dengan keras, menuangkannya keluar. Bahkan kecepatan para pemanah menarik busur dan menembakkan panah meningkat beberapa kali. Di beberapa tembok, melihat pemberontak hendak memanjat, tentara dari negara Chu Agung berteriak dan berteriak, benar-benar menggunakan diri mereka sendiri sebagai batu yang jatuh dan menghancurkan para pemberontak di tangga. Semakin banyak tentara Chu Agung jatuh ke bawah. Beberapa dari mereka mati, tetapi mereka yang tidak terbunuh dipotong-potong oleh pedang para pemberontak dalam sekejap. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Terutama di gerbang utama kota kekaisaran, semakin banyak penjaga kerajaan pergi untuk mendukung di bawah perintah Ratu Cantik. Area yang begitu luas dibersihkan. Saat para ahli dari penjaga kerajaan bertempur dengan sengit, mereka secara paksa membersihkan area yang dipenuhi mayat untuk menyerang. Di bawah perintah jenderal yang mempertahankan kota, gerbang kota dibuka lebar, dan puluhan ribu tentara Chu memutuskan untuk tidak bertahan tetapi menyerang pemberontak di luar kota. Ada darah di mana-mana dan puluhan atau ratusan orang meninggal setiap menit dan setiap detik. Ini adalah penggiling daging berdarah. Tutup gerbang kota. Seorang jenderal yang mempertahankan kota di alam Wuzong bergegas keluar dari tembok kota dengan puluhan ribu tentara Chu Agung. Dan dengan cepat memerintahkan tentara yang bertahan untuk menutup gerbang kota. Dia tidak memberikan jalan untuk mundur dan bergegas dengan ganas ke arah depan dan kedua sisi. Ingin untuk sementara meringankan bahaya tembok kota. Dalam hal keberanian, para prajurit Great Chu tidak sebanding dengan pemberontak. Dalam hal kesetiaan, para prajurit Great Chu memiliki keyakinan dari permaisuri cantik yang memimpin penyerangan. Dan seolah-olah mereka telah disuntik dengan adrenalin dan mereka sama sekali tidak tahu apa artinya mundur. Sebaliknya, para pemberontak berada dalam kekacauan besar. Sejumlah kecil pemberontak bersikap abu-abu. Untuk sementara, mereka benar-benar dipukul mundur oleh pasukan Chu yang tak kenal takut dan berani. Siapapun yang mundur akan dibunuh tanpa ampun. Tidak jauh dari sana, seorang raja bela diri meraung, dan energi serta darahnya yang kuat menyapu, menjatuhkan para pemberontak yang tersebar ke tanah. Dia menebas beberapa master bela diri dengan satu tebasan pedangnya, menatap permaisuri yang sangat cantik di dinding dengan tatapan tajam, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya merah di udara, melesat ke arahnya. Lindungi Yang Mulia, Zhong Sengnan sedang melawan raja bela diri level 74 pada tahap yang paling intens. Ketika dia melihat adegan ini, matanya merah padam. Yang Mulia. Puluhan prajurit alam Wuzong mengepung Raja Wu, dan sudah dikalahkan. Melihat adegan ini, mereka ingin bergegas kembali untuk memberikan dukungan. Namun, ada juga prajurit alam Wuzong di antara para pemberontak, dan untuk sesaat, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tepat ketika Ratu Cantik mengeluarkan pil mayat dan hendak menelannya, sebuah benda esferis tidak beraturan berwarna hijau gelap meledak dari belakang Ratu Cantik. Dan ada suara bersemangat, api di dalam lubang. Bab 991 Guru Perkasa, apa-apaan ini? Martial King level 72 itu melihat benda tidak beraturan berwarna hijau gelap yang terbang dengan cepat di depannya dan mengangkat tangannya untuk menepisnya. Kemudian tepat saat dia mengangkat tangannya, sebuah cahaya merah kecil muncul di atas granat hijau gelap diikuti oleh ledakan keras.
Area seluas puluhan meter itu benar-benar tertutup asap, bahkan Martial King level 72 pun terlempar oleh dampak ledakan yang mulia. Jangan panik, kami mengikuti perintah Tuan Muda dan bergegas untuk mendukungmu. Kamu hanyalah seorang raja bela diri, jangan pernah berpikir untuk menyakiti yang mulia. Saat ini, Junsi tiba tepat waktu dengan lusinan pelayan dan pengawal keluarga Ye satu persatu. Mereka terbang ke area di sebelah Ratu Cantik, masing-masing memegang sekantong besar urea yang berisi granat. Benda ini dulunya digunakan untuk menyimpan ranjau darat. Karena alasan perlindungan lingkungan, Junsi dan yang lainnya mendaur ulangnya dan menggunakannya untuk menyimpan granat. Kamu tahu apa? Benda ini sangat berguna, tidak hanya kokoh, tetapi juga memiliki kapasitas yang besar. Saudara-saudara, mulailah membangun, lemparkan ranjau ke tempat itu dan ledakkan bajingan-bajingan ini. Junsi mengeluarkan sebuah granat, menarik keluar sekeringnya, dan lengannya dipenuhi dengan darah dan energi, lalu dia melemparkannya dengan ganas. Granat itu terbang lebih dari 1000 meter dan meledak di atas kepala sekelompok pemberontak. Pecahan peluru berterbangan kemana-mana, dan puluhan pemberontak di sekitar mereka jatuh ke tanah di tempat. Puluhan granat dilemparkan ke arah pemberontak satu demi satu. Para pengawal yang dipimpin oleh Junsi dan pendeta keluarga Ye semuanya berusaha sekuat tenaga, melemparkan granat dengan penuh semangat. Mereka sangat muak dengan para pemberontak dan ingin membunuh mereka semua. Brengsek anak-anak jalang ini, ledakkan mereka. Kau benar-benar berani menyerang kota kekaisaran, kau memberontak melawan surga, dan kau ingin menghentikan kami bersenang-senang, kau mencari kematian. Junsi dan yang lainnya merasakan kebencian yang sama terhadap musuh, dan dalam sekejap mata ribuan granat dilemparkan keluar. Di area seluas itu, zona vakum tercipta akibat granat tersebut. Bukan hanya pemberontak yang tidak menyerbu ke arah area itu. Bahkan tentara Chu yang menyerbu memilih untuk melewati area itu. Kematiannya sangat kuat sehingga mencengangkan. Saudara, apa itu bunga dan tanaman? Seorang pengawal kerajaan setingkat Wuzong tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Junsi menggigit cincin penarik di tangannya dan melemparkan granat lain. Dia memberikan senyum cabul ke arah penjaga kerajaan tetapi tidak mengatakan apapun secara langsung. Para penjaga kerajaan ini adalah orang kepercayaan ratu. Jika kita memberitahu mereka, bukankah yang mulia ratu sendiri akan mengetahuinya? Bagaimana mungkin dia memberitahu para penjaga di istana bahwa bunga dan tanaman hanya membutuhkan sedikit uang untuk pergi ke Huamanlo dan bunga serta tanaman yang tidak mungkin? Bukankah itu akan menjadi aib bagi Tuan Muda? Puluhan pengawal dan pendeta keluarga Ye tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini, tetapi kecepatan dan kekuatan granat mereka lebih besar satu sama lain. Huamanlo, aku salah. Kota Kekaisaran Dachu adalah tempat yang baik dan tidak dapat ditangkap. Panggil. Ratu yang cantik itu menatap Junsi dan yang lain menghela napas dan meletakkan kembali pil mayat di tangannya dengan bantuan bawahan Grand Tutor. Situasi pertempuran menunjukkan sedikit perubahan menjadi lebih baik. Dia tidak perlu terburu-buru mati untuk membuktikan integritasnya. Tiba-tiba sebuah bola lampu menyala di kepalanya dan dia menjadi linglung. Lian Junsi dan yang lain telah muncul, tetapi di mana Grand Tutor? Mungkinkah dia memerintahkan semua ini? Kalian semua bajingan, hari ini aku akan menguliti kalian hidup-hidup dan mencabut urat kalian. Raja bela diri tingkat 72 meraung marah dengan levelnya, tidak mungkin granat membunuhnya begitu saja. Namun demikian, pecahan peluru yang pecah meninggalkan bekas darah yang tak terhapuskan di tubuhnya. Dia menggertakkan giginya. Matanya merah dan memegang pisau besar, dia terbang ke udara lagi, menyerbu ratu cantik itu dengan niat membunuh tanpa batas. Bajingan kecil ini tidak bisa dibunuh. Mari kita beri dia beberapa granat lagi. Seorang pendeta keluarga Ye memegang granat, siap menarik sekring dan melemparkannya ke arah raja bela diri tingkat 72. Junsi mengangkat tangannya tepat waktu dan menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening walaupun dia tidak merasakan napas Tuan Muda, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Tuan Muda. Pada saat genting ini, inilah saatnya bagi Tuan Muda untuk muncul. Tepat ketika raja bela diri tingkat 72 bergegas menuju ratu cantik dan situasinya sangat berbahaya, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari kejauhan. Cahaya keemasan berhenti sejenak di atas tembok kota, dan Chu Yuan melompat turun dari pedang Kaisar Xiao. Sambil memegang tombak Overlord, dia menjaga ratu cantik dengan tatapan tegas. Kemudian, kecepatan cahaya keemasan meningkat lagi dan melesat ke arah raja bela diri tingkat 72. Raja bela diri tingkat 72 di udara langsung tertembus oleh cahaya keemasan. Dan kemudian di depan mata semua orang cahaya keemasan mulai memercik di tubuhnya, lubang muncul di tubuhnya dan cahaya keemasan menyembur keluar. Sangat terang dan akhirnya dengan ledakan keras tingkat 72 raja bela diri langsung hancur menjadi bola kabut darah Guru Taifu. Itu adalah Guru Taifu yang bertindak. Guru Taifu adalah seorang pejuang puncak di tingkat raja bela diri Chu Agung telah selamat. Di medan perang, dari raja perang Zhong Sengnan hingga prajurit biasa, ketika mereka melihat Ye Lang muncul, kejutan muncul di mata mereka tanpa sadar. Mundur, kelima prajurit tingkat raja bela diri di antara para pemberontak saling memandang, dengan cepat mengevakuasi medan perang, dan mundur ke belakang. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia sangat takut pada Ye Lang. Jelas, keberadaan Ye Lang. Puncak raja bela diri sudah dikenal di antara para pemberontak. Ketika mereka melihatnya muncul, mereka mulai mengungsi tanpa berpikir. Tuan, Anda sangat perkasa. Chu Agung perkasa, Yang Mulia perkasa. Tentara Chu meledak dalam sorak-sorai gembira seperti air pasang. Di tengah sorak-sorai gembira, wajah ratu yang cantik dipenuhi dengan kegugupan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Guru Agung akan muncul saat ini. Para prajurit Chu Agung bersorak untuk guru besar tapi dia khawatir tentang kesehatannya. Baru kemarin guru besar bahkan tidak bisa meminum sup teratai dan biji tremela sendiri dan perlu dia menyuapinya. Dia pulih hanya dalam 1 hari. Ini sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa guru besar sekarang secara paksa membunuh musuh. Bagaimana dia bisa mempertahankan pertempuran yang begitu sengit padahal luka-lukanya belum sembuh? Apa yang terjadi? Ratu cantik itu berbalik, menatap Chu Yuan, dan bertanya dengan marah. Chu Yuan tanpa sadar mengecilkan kepalanya dan berkata dengan panik, Ibu, meskipun Anda memerintahkan para Kasim dan Dayang istana untuk tidak menyebarkan informasi di Istana Timur, Anda tidak boleh berpikir untuk menambahkan obat bius ke dalam makanan. Siapa tuannya? Dia adalah seorang ahli obat-obatan, bagaimana mungkin dia bisa pingsan karena obat bius ini? Ratu cantik itu mengerutkan kening. Maksudmu, obatnya tidak bekerja? Chu Yuan masih menggelengkan kepalanya. Anak itu masih pingsan karena obat. Berkat tindakan tepat waktu guru untuk menghilangkan efek obatnya, jika tidak, anak itu mungkin masih tidur di Istana Timur. Guru merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan memaksa dirinya untuk bangun dari isolasi diri. Ketika dia mendengar bahwa Raja Pemberontak sedang menyerang kota, dia segera bergegas ke sini bersama anak itu. Ibu, kau tahu temperamen Tuan. Mengetahui bahwa Anda berada di tembok kota dan dalam situasi kritis, bagaimana mungkin Tuan merasa tenang dan menyembuhkan luka-lukanya? Bab 992 Raja Bela Diri Kerajaan Kuno, sialan. Itu Tuan Muda ada di sini, cepat lindungi Tuan Muda, ledakan anak-anak haram ini tembak di lubang. Bahkan jika Tuan Muda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sejumlah besar semut masih bisa membunuh seekor gajah. Terlebih lagi, ada ratusan ribu pemberontak, dan ada begitu banyak ahli pemberontak. Begitu Tuan Muda dikepung, bahkan jika dia memiliki sayap, dia akan kesulitan melarikan diri. Terlebih lagi, Tuan Muda kita terluka parah. Bagaimana dia bisa menahan perang gesekan yang begitu panjang? Ketika Junsi melihat ratu cantik itu tampak khawatir, dia segera mengangkat kepalanya, mengoceh. Dan melemparkan granat dengan panik ke arah pemberontak seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Ledakan granat dan percikan pecahan peluru membersihkan area demi area, meninggalkan anggota badan dan lengan yang patah berterbangan di mana-mana. Ratu yang cantik itu berbalik untuk melihat para pendeta keluarga Ye yang melolong dan berteriak dan mata cantiknya menjadi semakin ketakutan. Tuan Taifu seharusnya tidak datang, tetapi bagaimana Anda bisa duduk diam setelah mengetahui kondisi terbaru yang mulia? Selama waktu ketika Anda koma, Tuan Taifu mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke tanah asing untuk memetik teratai salju Tianshan 1000 tahun. Sekarang setelah kami akhirnya menghidupkanmu kembali yang mulia, bagaimana bisa kami hanya melihatmu dibantai sampai mati oleh para pemberontak? Pejabat wanita itu melihat ke arah Yelang dengan getir dan melankolis di matanya. Pada saat ini, Yang Mulia seharusnya melakukan kunjungan malam ke guru besar, tetapi para pemberontak menyerang dan menghancurkan semua keindahan ini. Bahkan menyebabkan Grand Tutor terluka saat pergi berperang. Jika sesuatu terjadi pada Grand Tutor, bagaimana dia masih bisa mencintai Yang Mulia Ratu? Ibu, jangan panik. Dengan kekuatan Master, mustahil bagi 5 Raja Bela Diri tingkat rendah untuk melakukan apapun pada Master. Karena Master bersedia mengambil tindakan, dia pasti sangat percaya diri. Selama tidak ada lawan yang sangat kuat di sisi lain, tidak akan ada kecelakaan. Chu Yuan melihat tubuh permaisuri yang cantik dan lembut gemetar di bawah jubah naganya yang lebar dan buru-buru berbicara untuk menghiburnya. Ini bukan tentang mengibarkan bendera, tetapi tuannya telah menghiburnya dengan cara ini ketika dia tiba sebelumnya. Selama tidak ada beberapa Raja Bela Diri tingkat tinggi di sisi yang berlawanan, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Begitu Chu Yuan selesai berbicara, 3 aura kuat tiba-tiba meledak dari kedalaman pasukan pemberontak. Energi dan darah yang bergelombang melonjak seperti awan, mengubah area itu menjadi merah menyala. Bahkan matahari terbenam tampak lebih rendah darinya. Mereka yang muncul adalah 3 Raja Bela Diri tingkat tinggi yang kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Zhong Sengnan. Ini bagaimana ini mungkin? Mengapa ada ahli seperti itu di pihak Raja Wu? Ratu cantik itu gemetar seluruh tubuhnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Munculnya 6 Raja Bela Diri tingkat rendah di antara para pemberontak jauh di luar dugaannya. Sekarang, mengapa ada 3 Raja Bela Diri tingkat tinggi muncul lagi? Masing-masing kekuatan tempur tingkat tinggi ini dapat mendominasi perubahan dalam situasi pertempuran. Jika Raja Wu memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa dia bertahan sampai sekarang? Bahkan selama masa pemerintahan kaisar sebelumnya, tidak ada kepastian mutlak bahwa pemberontakan dapat ditindas. Di kejauhan, Yelang melayang di udara memandang 3 Raja Bela Diri tingkat tinggi yang muncul di hadapannya, dia berpura-pura bingung dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Siapa kalian para bawahan Raja Bela Diri? Ketiga-tiganya memiliki tingkat kultivasi Raja Bela Diri tingkat tinggi dan penampilan mereka agak mirip, semuanya kasar dan seperti primata. Dia memiliki pinggang yang bulat, fisik yang kuat, serta darah dan energi yang mengalir ke langit. Pertama kali mereka bertiga melihat Yelang, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Tidak heran orang ini bisa memikat putri Raja Wu sedemikian rupa, ternyata dia hanyalah seorang pria yang tampan. Tidak cukup hanya karena dia tampan, tetapi kekuatannya lebih besar dari siapapun di antara mereka. Ini membuat mereka sangat iri. Saya Ji Baxiao. Seorang jenderal perkasa di bawah komando Kaisar Kuno. Saya Ji Wuli. Saya jenderal kavaleri di bawah Kaisar Kuno. Saya Ji Wuming.
Saya adalah barisan depan kiri ekspedisi Kaisar Kuno ke selatan. Mereka bertiga memperkenalkan diri, menatap Yelang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri biasa memenuhi syarat untuk memerintah kami? Dia hanya bisa mendapatkan bantuan kami bertiga dengan menyerahkan 3 kota besar kepada kaisar kami. Kaisar Kuno telah memerintahkan kami untuk membunuh raja bela diri berpangkat tinggi dari Great Chu. Kerajaan Chu akan segera jatuh. Dan tidak seorang pun akan selamat jika sarangnya terbalik. Jika Anda tidak ingin kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia, pergilah dari sini. Jika tidak, jangan salahkan kami bertiga bersaudara karena kejam. Ketiga pria itu sebenarnya adalah orang-orang kuat dari negara kuno. Terus terang, tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menargetkan Yelang. Raja Wu pada dasarnya bersifat curiga, dan adalah orang yang pandai menahan diri dan berhati-hati. Dan dia selalu dikritik oleh putri-putrinya dalam hal ini. Dia tahu bahwa ada seorang leluhur dari keluarga kerajaan Chu Agung yang masih hidup. Jadi dia menunggu sampai dia diam-diam menerobos ke alam kaisar bela diri sebelum dia berani memulai perang. Kemudian setelah mengetahui bahwa ada tutor agung di keluarga kerajaan Great Chu yang bisa membunuh Raja King dalam hitungan detik, dia diam-diam bertukar surat dengan Kaisar Kuno sebelum merebut kota kekaisaran dan mengundang 3 raja bela diri tingkat tinggi untuk membantu dalam pertempuran. Tentu saja, undangan ini tidak datang tanpa harga. Harganya adalah setelah menaklukkan Dacu dan mendirikan dinasti Dawu, 3 kota besar yang berbatasan dengan negara kuno diberikan sebagai hadiah. Jika tidak, mustahil bagi Kaisar Kuno untuk berbisnis dengan merugi. 3 jenderal, orang ini adalah kekhawatiran besar bagi kaisar kita, dia harus dieliminasi. Tolong ulurkan tangan dan bunuh orang ini. Petik 2. 5 raja bela diri di antara para pemberontak berhenti melarikan diri ketika mereka melihat 3 raja bela diri tingkat tinggi muncul. Tujuan mereka adalah untuk memancing Yelang jauh ke dalam markas musuh yang telah direncanakan sejak awal. Tidak peduli seberapa kuat Yelang saat ini, dia dikelilingi oleh 3 raja bela diri tingkat tinggi. Dengan dukungan mereka dari samping, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ji Baxiao melirik dingin pada pria yang berbicara dengan sedikit nada menghina di matanya. Akan lebih baik jika kita bisa merebut 3 kota untuk Kaisar Kuno tanpa usilnya apapun. Tapi sekarang melihat ekspresi Yelang, sepertinya dia tidak akan menyerah. Ketiga bersaudara itu saling pandang dan mengeluarkan pedang besar hitam legam dengan aura netherworld aneh yang terpancar di atasnya. Bunuh, mereka bertiga meraung serempak dan energi serta darah mereka yang agung meledak dalam sekejap, seindah kembang api. Angin kencang menyapu masuk dengan suara siulan dan para pemberontak dalam radius beberapa ribu meter di bawahnya terhempas ke tanah. Bahkan raja bela diri tingkat rendah seperti Zhong Qian tidak dapat menahan energi darah yang begitu kuat sesaat pun dan terlempar ratusan meter jauhnya. 3 raja bela diri berpangkat tinggi yang dipimpin oleh Ji Baxiao memegang pedang darah netherworld datang dengan ganas. Sosok ketiga orang itu sangat mirip untuk memulainya. Mereka seperti 3 hantu yang bergerak cepat di udara, kadang-kadang tumpang tindih dan kadang-kadang menghilang. Membuat orang pusing, Yelang tidak mundur tetapi maju, memegang pedang di Xiao, mengendalikan kekuatan secara akurat. Dan kemudian mengayunkan pedang dengan sedikit ketakutan di matanya, takut pedang itu akan membunuh ketiga orang itu seketika. Bab 993 Putra Keberuntungan semakin lebar. Netherworld Blood Knife beradu dengan pedang Kaisar Xiao. Dan bahkan udara di sekitar mereka terasa sesak seolah-olah membeku. Cahaya keemasan dan energi Netherworld saling terkait, terkondensasi menjadi satu titik. Dan kemudian dengan suara dentang yang nyaring, tiba-tiba meledak. Terjadi ledakan besar di udara. Seolah-olah ribuan granat berisi bahan peledak tinggi meledak secara bersamaan dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan aura dunia bawah yang mempesona. Angin kencang bertiup dan ratusan pemberontak di sekitar terlempar seperti rumput. Di bawah cekikan cahaya keemasan dan energi gelap itu berubah menjadi berkeping-keping dalam sekejap dan kemudian dibakar menjadi abu oleh panasnya. Tanah di atas tanah retak inci demi inci dan kemudian terus mengelupas dari retakan. Sebuah kolam kecil tidak jauh dari situ langsung menguap di bawah tekanan yang membakar. 4 sosok berlari ke arah yang berlawanan. Mata Ji Baxiao dipenuhi dengan kesungguhan. Dia menatap Yelang yang berwajah pucat di hadapannya dan menghela napas. Sungguh kekuatan yang dahsyat, layak menjadi raja bela diri puncak. Sayang sekali dia terluka dan tidak bisa lagi memamerkan kekuatannya di depan kita. Bekerja sama untuk membunuh orang ini. Alam puncak raja bela diri bukanlah apa-apa. 3 saudara laki-lakiku, jika kita bekerja sama, kita bisa bertarung bahkan jika kita adalah kaisar bela diri setengah langkah. Ketiganya meledak menjadi darah dan energi lagi, dan bergegas menuju Yelang bersama-sama. Kelima prajurit tingkat raja bela diri di antara para pemberontak semua saling memandang, mengangguk, mengikuti dari dekat, dan menyerang Yelang. Menurut pendapat mereka, di antara orang-orang kuat teratas di Dacu saat ini, hanya tutor agung inilah yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Selama kita bergabung untuk membunuh tutor agung ini, merebut kota kekaisaran akan menjadi hal yang mudah. Dalam sekejap, situasinya menjadi sangat berbahaya. Ada 3 raja bela diri tingkat tinggi. 5 raja bela diri tingkat rendah dari para pemberontak dan salah satunya adalah level 74. 8 raja bela diri menyerang bersama membuat Yelang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tuan Taifuaku di sini untuk membantumu. Zhong Shengnan meraung bergegas melewati kerumunan dan menuju ke arah Yelang. dia menamparkan beberapa pemberontak Wuzong dengan satu telapak tangan dan dengan cepat melarikan diri para penjaga kerajaan yang ingin bergegas membantu dari belakang bersedia tetapi tidak mampu melakukannya. Kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk menyapu kota, dan ada juga beberapa pemberontak di tingkat sekte bela diri di antara mereka.
Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan sejumlah besar pemberontak. Untuk sesaat, mereka tidak maju tetapi mundur, dan terpaksa bergerak lebih dekat ke gerbang kota. Buka gerbang dan serbu, bunuh. Bunuh semua pengkhianat ini untukku. Ratu yang cantik itu berada di atas tembok kota berteriak dengan marah, tubuhnya yang lemah gemetar seperti ayakan. Bahkan jika Zhong Shengnan pergi membantu, mereka hanya bisa melawan satu raja bela diri. Menyaksikan guru agung dikepung oleh 7 raja bela diri di kejauhan, hatinya sakit. Dia tidak lagi peduli tentang situasi keseluruhan dan hanya ingin membunuh semua pemberontak ini. Buka gerbangnya, saya akan mematuhi perintah yang mulia, serbu. Setelah mendengar suara ratu yang penuh energi dan darah, para jenderal yang mempertahankan kota membuka gerbang kota tanpa berpikir 2 kali dan bergegas menuju pemberontak di luar kota. Mereka tidak bodoh atau loyal secara buta, tetapi mereka tahu bagaimana situasi saat ini. Jika guru besar meninggal dalam pertempuran dan beberapa raja bela diri menyerang bersama, Chu Agung akan berada dalam bahaya. Ini bukan hanya kesempatan bagus untuk mendukung guru besar tetapi juga kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Di kejauhan, ada pertempuran kacau di wilayah Raja Wu. Jauh di dalam pasukan pemberontak, setiap tabrakan dan gelombang kejut yang mengguncang bumi akan mencekik para pemberontak secara massal. Formasi pemberontak berada dalam kekacauan saat ini dan ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Di luar kota kekaisaran, gerbang kota terbuka lebar, dan puluhan ribu tentara Great Chu mengenakan baju besi dan memegang tombak dengan mata merah. Bergegas menuju pemberontak di luar. Area luar tembok kota dengan cepat berubah menjadi lautan mayat dan darah yang berdarah dengan pertumpahan darah terus-menerus antara tentara Chu dan para pemberontak. Mayat-mayat terinjak-injak dan orang-orang bergegas saling membunuh dengan panik. Para pemberontak tidak pernah membayangkan bahwa tentara Chu Agung benar-benar akan keluar dari kota untuk pertempuran yang menentukan saat ini. Mereka dikalahkan langkah demi langkah dalam waktu singkat dan area ribuan meter di luar tembok kota diduduki oleh tentara Chu Agung. Yang mulia, tenanglah, tenanglah. Anda sekarang adalah pilar spiritual bagi para prajurit Great Chu. Jika Anda jatuh, keyakinan para prajurit akan runtuh. Pejabat wanita itu berdiri di samping dan mendukung permaisuri cantik dengan ketakutan, menghiburnya dengan lembut. Pengkhianat Raja Wu benar-benar berani berkolusi dengan kaisar kuno menggunakan warisan leluhur kita. Pengkhianat ini pantas disiksa sampai mati. Wajah anggun ratu yang cantik itu dipenuhi dengan rasa sakit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah guru agung muncul, dia akan jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Dia sebenarnya dikepung dan diserang oleh 3 raja bela diri tingkat tinggi dari negara kuno. Dalam situasi ini, dia sudah berada dalam situasi hidup dan mati. Apalagi, guru agung telah terluka parah saat mengambil obat untuknya. Bagaimana dia masih bisa melawan? Pergi dan dukung guru Taifu dengan cepat. Ratu yang cantik memikirkan sesuatu dan dengan cepat melihat ke arah Junsi dan yang lain, mendesak mereka dengan marah. Junsi memberi tatapan, dan segera lebih dari 20 pelayan keluarga Ye melompat dari tembok kota, bergegas keluar, dan mulai membantai para pemberontak. Yang mulia, kami akan mengikuti perintah Tuan Muda dan tidak meninggalkan sisi Anda. Ini sudah menjadi batasan kami. Jika lebih banyak orang meninggalkan sisi Anda, kami lebih baik mati daripada menanggung akibatnya. Tuan Muda sudah mengatakan bahwa tujuan utama kita adalah untuk melindungi Yang Mulia Ratu. Tuan Muda berulang kali menekankan bahwa bahkan jika dia mati dalam pertempuran, kita tidak bisa meninggalkan pos kita tanpa izin. Junsi menundukkan kepalanya kesakitan, menggertakkan giginya, tinjunya mengepal erat seolah dia sangat marah. Dada permaisuri yang cantik itu naik turun saat dia melihat para prajurit dan yang lainnya yang menolak untuk mundur di depannya. Berharap dia bisa menyeret mereka keluar dari gerbang Meridian dan memenggal kepala. Ibu, mohon jangan memaksa mereka. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan Tuan dan akan mematuhi perintah Tuan. Dalam pikiran Tuan, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Jika Anda membuat kesalahan, bahkan jika Tuan kembali dengan selamat, dia tidak akan bisa merelakannya. Chu Yuan menundukkan kepalanya dan mencoba membela Junsi dan yang lainnya, otot-otot di wajah mudanya semua tegang. Darah mengalir dari dasar tombak overload yang digenggamnya erat dan dia bahkan tidak menyadari kukunya menggali telapak tangannya. Terdengar suara keras di kejauhan ratu cantik dan yang lainnya di tembok kota dengan cepat melihat ke arah suara itu. Aku melihat cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dari tempat pertempuran pedang di Xiao yang memancarkan cahaya keemasan tampaknya telah kehilangan arah pedang itu terus berputar di udara dan terbang keluar ke berbagai arah dari Yelang. Terdengar ledakan keras lainnya dan awan debu besar meletus dari tempat Yelang menyerang ada sejumlah besar mayat pemberontak di tempat itu berhamburan ke udara seperti tetesan hujan yang jatuh di atas gendang. Desir-desir-desir 7 raja bela diri 6 di depan dan 1 mengikuti dari belakang bergegas menuju asap yang mengepul untuk mencekiknya ingin menghajar anjing yang jatuh. Tuan, Chu Yuan meraung keras, tombak overload di tangannya berdengung, dan dia melangkah keluar dari tembok kota yang tinggi dan bergegas dengan marah menuju kejauhan. Kultivasi puncak semangat bela dirinya yang 4.000 poin kebugaran fisik langsung ditingkatkan menjadi 6.000 poin di bawah operasi 3 putaran seni naga surgawi. Sebanding dengan master seni bela diri level 64. Ini belum berakhir. Selama serangan, tombak overload Chu Yuan menyapu. Dan kelompok besar pemberontak dicekik menjadi berkeping-keping aura di tubuhnya meningkat selangkah demi selangkah level 65 Wuzong level 66 Wuzong. Level 70 puncak ahli bela diri setengah langkah ke alam raja bela diri Chu Yuan menggertakkan giginya menendang tanah dengan kakinya.
dan seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dia benar-benar memaksa masuk ke alam Raja Bela Diri tingkat ke-71, terbang ke udara untuk waktu singkat, dan bergegas menuju Yelang. Darah dan air mata mengalir dari matanya, dan dia berteriak cemas, "Tuan, bertahanlah. Aku di sini untuk membantumu." Bab 994 Leluhur Chu Agung gugur dalam pertempuran. Di belakang medan perang yang berdebu, Yelang terhuyung dan jatuh ke tanah, membuat lubang besar di tanah dengan pantatnya. Potongan pakaian akibat Netherworld Blood Knife beterbangan, Yelang menundukkan kepalanya, melihat tanda putih itu, dan tersentak kaget. His, betapa mematikan. Dia memang seorang prajurit yang kuat di alam Martial King tingkat tinggi. Jika kekuatan ini ratusan atau ribuan kali lebih kuat, dia mungkin bisa menembus pertahanannya. Kuat dan mengerikan. Dia mengepalkan tangannya di udara di tengah debu dan sejumlah besar darah di udara berkumpul di sana menodai pakaiannya dan mewarnai tubuhnya menjadi merah. Ditambah dengan kulitnya yang sudah pucat, dia tampak sangat malu seolah-olah dia berada di ujung tanduk. Pada saat ini, suara perintah sistem yang dingin berdering lagi di telingaku. Ding, ratu yang cantik, putri takdir, hampir pingsan. Dan patah hati selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000000 ding. Chu Yuan, putra takdir, telah mencapai tingkat ledakan utama selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 2000000. Ding Chu Yuan, putra takdir, sangat ingin membalas budi gurunya dengan kematiannya selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 5000000. Hampir 1 juta nilai penjahat destiny diterima. Dan bahkan sebelum Yelang sempat tersenyum, 7 Raja Bela Diri yang tidak jauh sudah bergabung dan menyerangnya dengan dingin, anak ini sudah terluka parah. Mari bergabung dan membunuhnya, setiap perbuatan besar akan memberimu hadiah. Ji Baxiao dan yang lainnya melihat kondisi menyedihkan Yelang. Dengan tubuhnya berlumuran darah dan bahkan pakaiannya basah kuyup oleh darah dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka masih berpikir bahwa Grand Tutor ini begitu hebat sehingga dia sering dibanggakan setara dengan tingkat Kaisar Bela Diri. Padahal, hanya itu saja. Melihat ini, Zhong Qian yang berada di belakang menjadi tidak yakin. Awalnya, dia adalah seorang jenderal yang cakap di bawah Raja Wu dan seharusnya mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk membunuh Grand Tutor dari Great Chu. Tetapi karena buah darah, itu benar-benar menggoda, terutama setelah melihat kekuatan tempur dahsyat yang dilepaskan oleh Raja Bela Diri tingkat tinggi, orang-orang bahkan lebih mendambakannya. Namun, dalam situasi saat ini, jelas bahwa Yelang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah dia bisa selamat dari serangan gabungan 6 Raja Bela Diri adalah pertanyaan besar. Jika dia campur tangan saat ini, itu akan menjadi lebih buruk. Sebagai agen ganda, dia berada dalam dilema apakah akan maju atau mundur. Tiba-tiba, Dia melihat sekilas Chu Yuan, yang sedang menggunakan tombak overload dan membunuh pasukan Raja Wu dalam jumlah besar tidak jauh dari sana. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Kamu pencuri? Kau berani menindasku karena tidak ada seorang pun di pasukanku. Aku akan mencincangmu menjadi berkeping-keping." Dia meraung dengan marah, darahnya mendidih. Dan dia berbalik dan bergegas menuju Chu Yuan. Sambil memegang Fang Tian Huaji di tangannya, dia mengayunkannya di udara, membangkitkan darah dan energi di medan perang yang besar. Membuatnya semakin kacau, dia menyapu ke arah Chu Yuan dengan mendominasi dan brutal, ingin menjauhkannya agar dia bisa menjauhkan diri dari Yelang. Mata Chu Yuan merah dan overload spear di tangannya berdengung dan mengeluarkan suara ledakan. Darah di dalam tubuh mulai bergelombang dan melonjak dan kemudian meledak dan disuntikkan ke dalam overload spear menyebabkan warna hitam aslinya berubah menjadi hitam dan merah. Memancarkan cahaya yang mempesona, dia mendorong tanah dengan kedua kakinya menggunakan kekuatan untuk menyerbu maju. Dia mengunci overload spear di lengannya. Lalu menusukkannya keluar, tiba-tiba darahnya mendidih. "Pengkhianat, aku ingin kau mati," dentang. Tabrakan antara Fang Tian Huaji dan tombak overload menyebabkan area itu dibersihkan dalam sekejap. Sejumlah besar energi dan darah meledak keluar dan bahkan tanah di sekitarnya mulai menimbulkan debu tebal. Di bawah kekuatan dahsyat, telapak tangan Zhong Qian yang memegang Fang Tian Huaji bergetar hebat dan darah mengalir keluar. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia terpaksa mundur berulang kali oleh kekuatan besar, pupil matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin Pangeran Great Chu memiliki tingkat kultivasi yang begitu mengerikan? Beberapa waktu lalu, orang ini hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mencapai level prajurit Ki dan darah tingkat 3. Bagaimana bisa dia tiba-tiba meningkat begitu pesat? Saat Zhong Qian mundur, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Ya, tentu saja, itu dia. Pasti karena tutor agung sebelumnya memberi pangeran tak berguna ini sejumlah besar buah darah dan energi, yang memungkinkan kekuatannya meningkat pesat ke tingkat ini. Karena Chu Yuan bisa meningkat dengan sangat buruk, mengapa dia tidak bisa sialan? Zhong Qian menoleh ke arah Yelang yang sedang dipukuli dan berharap dia bisa bergegas maju dan bertarung bersamanya, tetapi memikirkan instruksi tuannya sebelumnya. Dia hanya bisa terus bersembunyi di kemah musuh pengkhianat. Pergi dari sini. Chu Yuan memegang tombak overload. Tubuhnya berlumuran darah meskipun usianya masih muda, tak ada pemberontak yang bisa mendekatinya dalam jarak 100 meter kekuatannya.
Setelah melepaskan 3 jurus seni naga langit Syetara dengan seorang raja bela diri dengan dukungan tambahan dari tombak Overlord, bahkan Zongqian tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Telapak tangan narapidana kucing besar Chu Yuan berteriak dengan marah dan kemudian menamparkan dengan telapak tangannya sebuah telapak tangan besar jatuh dengan berat ke arah Zongqian dari udara. Sebelum Zongqian dapat bereaksi, orang lain datang dengan cepat dengan tombak Overlord. Darahnya mendidih hingga ekstrim dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu bergegas menyelamatkan tuannya. Zongqian menghindar dengan panik, dan lubang melingkar besar dengan radius puluhan meter terlempar di lokasi aslinya. Sejumlah besar pasukan Raja Wu meninggal secara tragis akibat ledakan Chu Yuan. Adegan ini sangat mengejutkan Wu Xianer yang tidak jauh dari sana. Mata indahnya membelalak, dadanya naik turun saat dia melihat Chu Yuan yang sedang menunjukkan kekuatannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah ini masih pangeran tidak berguna yang pertunangannya dia putuskan? Bagaimana bisa dia melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan sekarang, dia bukan tandingan Chu Yuan. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki banyak pencapaian. Bagaimana mungkin dia berhenti di ranah raja bela diri di masa depan? Bahkan dia mulai meragukan apakah dia sudah bertindak terlalu jauh ketika dia memutuskan pertunangan. Bahkan jika kau ingin membatalkan pertunangan, kau seharusnya tenang. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, perhatian Wu Xianer tertarik oleh suara dentuman keras. Dia menolehkan kepalanya dan melihat tidak jauh dan melihat ke arah itu 6 raja bela diri bergabung di udara untuk mengepung dan membunuh Yelang. Raungannya tak ada habisnya. Dan darah serta energi di udara bertabrakan dengan hebatnya, sebrilian kembang api. Di bawah kepungan 6 orang, Yelang berlumuran darah dan berbalik dari waktu ke waktu. Memungkinkan Wu Xianer untuk melihat sekilas wajahnya yang tabah dan pucat, yang membuat hatinya berdenyut. Kesuksesan Chu Yuan pasti karena dedikasi Yelang di balik layar. Saat Yelang muncul, dia memperhatikan bahwa wajahnya tampak aneh dan menunjukkan tanda-tanda cedera. Bahkan dengan tingkat kultivasi mengerikan Yelang, sulit baginya untuk selamat dari serangan dari begitu banyak raja bela diri. Mengapa Yelang begitu baik merawat Chu Yuan, pangeran tidak berguna? Jika dia menggunakan harta langka yang diberikan kepada Chu Yuan untuk memulihkan kekuatannya sendiri, bagaimana mungkin dia berakhir dengan akhir yang menyedihkan sekarang? Dia sangat ingin memohon pada Yelang, tetapi melihat Ji Baxiao dan 3 raja bela diri kuno, dia merasa tidak berdaya. Terdengar raungan keras di langit yang jauh, diikuti oleh energi darah yang bergelombang, seperti awan dan kabut, menutupi langit dan matahari, dan bergulung ke arah ini. Di udara, darah dan energi Raja Wu menutupi langit dan bumi, dan awan darah menekan kota, mengancam akan menghancurkannya. Di tangannya, dia memegang mayat yang merupakan leluhur kurus dari Chu Agung. Pada titik ini dia sudah mati, dia tidak bisa mati lagi. Bab 995 akhir dari Sang Ratu. Raja Wu dengan santai mengayunkan tangannya, dan mayat leluhur Chu Agung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju gerbang kota, dan langsung memahat lubang besar di tembok kota yang tebal. Mayat leluhur Chu Agung tertanam di dalamnya dalam keadaan yang menyedihkan. Sejumlah besar kabut darah berceceran mewarnai batu-batu besar yang membentuk tembok kota menjadi merah tua. His. Mati. Leluhur di tingkat kaisar bela diri sudah mati, bagaimana mungkin ini terjadi? Raja Wu sangat mengerikan. Dengan restu dari ratu yang cantik, para prajurit negara Chu yang agung yang bersemangat seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam terkesiap ketika melihat pemandangan ini. Seolah-olah seseorang telah menyiramkan air dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki dan darah panas mereka langsung menjadi dingin. Bunuh Raja Wu perkasa. Bunuh orang-orang ini, serbu kota kekaisaran dan tangkap ratu hidup-hidup. Saat satu sisi mendapatkan kekuatan, sisi lain kehilangan kekuatan. Para pemberontak melihat kekuatan besar Raja Wu dan berteriak dengan sangat marah. Para prajurit Chu yang mulai menyerbu dikalahkan satu demi satu dan harus mundur ke kota kekaisaran. Yang mulia leluhur Chu Agung, Anda hanya sekuat ini. Anda ingin membunuh saya, itu benar-benar arogan. Sekarang orang tua itu sudah mati, Anda hanya memiliki satu guru yang terluka parah di negara Chu Anda. Bahkan upaya gabungan dari beberapa raja bela diri tidak dapat menghentikannya. Berapa lama kamu akan terus melawan? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, asalkan kamu memerintahkan pasukan Chu untuk mundur dan memberi jalan kepada orang yang saleh, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Bahkan asal kamu masuk akal, aku berjanji bahwa mulai sekarang kamu masih bisa tinggal di istana Dawuku dan bahkan memberi perintah kepada harem. Wajah kasar Raja Wu dipenuhi dengan kebanggaan. Membunuh kaisar bela diri lebih menarik daripada diam-diam menerobos ke tingkat kaisar bela diri. Meskipun darah dan energi leluhur Chu Agung telah habis, bagaimanapun juga dia tetap seorang kaisar bela diri. Sungguh pencapaian yang mulia untuk mati di tangannya. Hete Raja Wu pantas menduduki tahta Kaisar Wu. Di matanya, hasilnya sudah diputuskan, dan Ratu Chu Agung hanya melawan dengan keras kepala. Jika dia ingin mengakhiri perang ini, dia hanya perlu mengambil tindakan sendiri dan membunuh beberapa raja bela diri tingkat tinggi yang tersisa dari Chu Agung satu persatu, dan dia akan dapat mengamankan kemenangan. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi menatap Ratu cantik di atas tembok kota dengan mata penuh ketamakan. Ratu Agung Chu saat ini, dulunya Perdana Menteri Agung Chu, memang terkenal. Tak terhitung jumlahnya pemuda dari keluarga kaya dan putra-putra pangeran dan menteri melamarnya berulang kali, tetapi ditolak satu persatu. Setelah Ratu naik tahta, tidak ada yang berani memikirkan ide ini.
Tapi hari ini Kaisar Wu mampu memenangkan hati sang ratu. Lagi pula, ini bukan tentang memohon kepada ratu untuk setuju, tetapi memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Jadilah pintar, permaisuri masih bisa membuat keputusan di Istana Chu Agung di masa depan. Bagaimana jika kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu? Tentu saja. Dia enggan membunuh Ratu Chu Agung yang didambakan bahkan oleh Kaisar kuno, jadi dia membawanya ke dalam kepemilikannya, menjadikannya selirnya. Dan membatasi kebebasannya, yang mulia pejabat wanita itu mengingatkan dengan panik. Ratu cantik itu berdiri di tembok, melihat tentara Chu Agung yang mundur, serta Zhong Sengnan dan Chu Yuan yang bertempur berdarah-darah. Secara khusus, dia menatap Grand Tutor yang dikelilingi oleh 6 raja bela diri dan seluruh tubuhnya gemetar. Hal yang paling menarik perhatian adalah dadanya yang semakin menonjol dengan keagungan dan kemegahan yang luar biasa menyerah. Bagaimana mungkin dia menyerah dalam situasi saat ini, jika dia menyerah pada titik ini dan menyerahkan takhta Great Chu? Bukankah dia akan menjadi budak raja pemberontak di masa depan? Lebih baik membunuhnya saja, tetapi jika mereka tidak menyerah, Zhong Sengnan, Chu Yuan dan guru besarnya akan mati karena dia, termasuk lebih dari 400.000 tentara Chu Agung dan orang-orang di kota kekaisaran. Dilema itu membuat sang ratu yang cantik tidak mungkin membuat keputusan. Tak satu pun dari kedua pilihan itu merupakan hasil yang dapat diterima baginya. Jika memungkinkan, dia sangat berharap guru agung tidak akan datang. Jika guru agung dan Yuaner bisa lolos, dia akan mati untuk negaranya, yang akan menjadi hal yang mudah dan bebas tanpa kekhawatiran. Ibu, Anda tidak boleh menyerah. Di antara para pemberontak, darah Chu Yuan mendidih, matanya merah, dan kulitnya yang terbuka retak inci demi inci, dan darah mulai mengalir keluar. Kultivasinya mulai meningkat dengan stabil level 72 Wuwang, level 73 Wuwang, level 74 Wuwang, level 75 Raja Bela Diri. Di bawah aktivasi putaran ketiga dari 3 putaran seni naga surgawi. Fisik 4.000 poin Chu Yuan secara paksa diperkuat menjadi lebih dari 13.000 poin sebanding dengan Raja Bela Diri level 75. Sapu dari Overlord Spear Rusing kekuatan brutal membanting Zhong Qian 1000 meter jauhnya. Kemudian Chu Yuan berubah menjadi Algojo dan mulai membantai para pemberontak tanpa akhir di sekitarnya dengan panik. Zhong Sengnahu yang tidak jauh juga meraung menukarkan hidupnya dengan yang lain. Terlepas dari biayanya dan memulai pertarungan berdarah dengan Raja Bela Diri level 74 yang memegang kapak besar, Raja Keras Kepala Wu berada di udara. Dan melihat Zhong Sengnan dan Chu Yuan menjadi semakin berani, dia segera mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan menghantam Chu Yuan. Sebuah telapak tangan berdarah yang besar menghantam seperti gunung dan bahkan ruang pun mulai bergetar, seolah-olah akan hancur. Api menyala di sekitar telapak tangan besar yang membawa tekanan tak terbatas seolah-olah untuk menghancurkan Chu Yuan berkeping-keping dengan satu telapak tangan yang mulia, Yuan L. Di medan perang, raungan memilukan bergema di langit. Ratu cantik itu berdiri di tembok kota, gemetar dan siap jatuh. Dia melihat tangan besar hendak menghancurkan Chu Yuan berkeping-keping. Pada saat ini, Ye Lang, yang sudah tahu bahwa leluhur Chu Agung akan mati, berubah menjadi hantu dan menyerang ke arah Chu Yuan, menyelubunginya dengan kekuatan ki dan darah, dan kemudian bergegas menuju Zhong Sengnan, memegangnya di belakang leher. Dan dengan cepat bergegas menuju tembok kota. Telapak tangan berdarah itu menamparkan tanah, dan bahkan tembok kota yang berjarak ribuan meter pun bergetar. Seperti rudal yang menghantam tanah, itu meninggalkan kawah besar dengan diameter ratusan meter. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ratu yang cantik melihat Chu Yuan kembali dan menatap Ye Lang dengan gugup. Dia menghindari Chu Yuan, maju selangkah, meraih pakaian Ye Lang yang berlumuran darah. Dan tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali. Dia ingin menekan emosinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan melangkah maju, memeluk pinggang ramping Ye Lang di depan semua orang. Ketika pejabat wanita itu melihat ini, dia seolah-olah telah melupakan situasi putus asa yang sedang dihadapinya. Matanya melebar, dia menutup mulutnya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bawa dia ke atas, Yang Mulia Ratu benar-benar membawanya ke atas. Pada saat ini, bahkan jika dia dibunuh oleh raja-raja pemberontak, dia bisa beristirahat dengan tenang. Punggung harimau, pinggang lebah, dan kaki belalang sembah, sungguh seorang guru Taifu yang tampan dan elegan. Suara Raja Wu seolah-olah datang dari alam baka dan dia menatap Ye Lang dengan mata penuh kecemburuan. Terutama ketika dia melihat ratu cantik yang selalu acuh tak acuh terhadap pria memeluknya di depan semua orang, dia menjadi sangat cemburu dan ingin menguliti ratu itu hidup-hidup. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah mati. Mata Raja Wu penuh dengan kecemburuan, seolah-olah dia dikhianati di depan orang luar. Dia mengangkat tangannya dengan penuh kebencian, dan energi darah dari alam kaisar bela diri setebal awan yang menutupi langit dan matahari, dan seolah-olah menghancurkan dunia. Jibak Xiao dan 6 raja bela diri lainnya juga datang dari langit, seperti harimau hutan lapar yang memperlihatkan taring dan cakar mereka, dan dengan bantuan tekanan raja bela diri. Mereka ingin memanjat gerbang kota dan menyapu bersih Ye Lang dan kelompoknya. Seorang kaisar dan 6 raja seperti mimpi buruk bagi Chu yang Agung seketika menyelimuti semua prajurit Chu yang Agung akibatnya. Mereka bahkan tidak berani melihat ke arah Ratu Ye Lang. Gogo, cepat bawa Yuaner bersamamu dan pergi jauh.
Ratu cantik itu mendorong Yelang dengan panik berusaha menjauhkannya dari tempat ini. Namun, bukan hanya Yelang tidak pergi, pedang di Xiao yang tergenggam erat di tangannya bahkan mengeluarkan suara ledakan dan bergetar hebat. Darah dan energi juga mulai melonjak dari tubuhnya, naik lurus ke langit. Konsentrasinya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, sebanding dengan alam Kaisar Bela Diri bab 996. Membunuh Raja Wu seperti membunuh ayam dan anjing. Yuaner, tetaplah di sini dan jaga ibumu baik-baik. Yelang berbalik dan memberikan instruksi kepada Cu Yuan dengan suara dingin. Pada saat yang sama, salah satu kakinya telah melangkah keluar dari tembok kota dan berdiri di udara. Pedang di Xiao di tangannya melesat keluar bersama tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan. Bekerja samalah untuk membunuh pejabat ini. Untuk secara paksa menerobos alam Kaisar Bela Diri dengan ki dan darah pasti akan datang dengan harga yang sangat mahal. Terobosan semacam ini akan merusak vitalitas dan tidak layak untuk nama itu. Kita hanya perlu bertahan sesaat dan kemudian kita dapat berhasil membunuhnya. Mari kita melawan bersama. Kita memiliki Kaisar Bela Diri di belakang kita. Bagaimana kita bisa takut pada orang yang dangkal seperti itu? Ji Baxiao berteriak dengan keras, dan Ji Wuli mengikuti di belakangnya dan menggemakannya. 6 Raja Bela Diri itu maju alih-alih mundur, menyerbu ke arah Yelang dengan energi dan darah yang besar. Zhong Qian, yang paling lemah, telah mengikuti dari kejauhan, ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Mati untuk raja ini? Raja kapak raksasa level 74 mengangkat kapak raksasa meteorit di tangannya tinggi-tinggi. Di belakangnya, bayangan kapak besar yang terbuat dari darah dan energi menjulang seperti gunung kecil. Di bawah kakinya, tanah retak sedikit demi sedikit dan retakan seperti sarang laba-laba menyebar seolah-olah tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Kapak raksasa itu membawa tekanan tak terbatas dan menebas ke arah kepala Yelang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pedang Kaisar Xiao lepas dari tangan Yelang dan terbang keluar secepat kilat. Fiu, sama seperti pisau memotong tahu. Pedang Kaisar Xiao benar-benar memotong kapak raksasa itu dengan mulus saat berbenturan dengannya, dan celahnya semulus cermin. Kemudian, cahaya keemasan menembus tubuh Raja Kapak Raksasa. Tubuhnya membesar dengan cepat seolah-olah dipompa, dan kemudian meledak dengan bunyi keras. Energi dan darah dari Raja Alam Bela Diri berubah menjadi hujan berdarah dan jatuh ke bawah. Raja Bela Diri level 74. Dia sungguh kekuatan membunuh yang mengerikan. Ujung pedangnya sangat mengerikan. Di bawah Raja Bela Diri tingkat tinggi, sama sekali tidak ada saingan. Sayang sekali ketiga saudaraku berasal dari ibu yang sama dan telah berlatih bersama sejak kecil. Baik itu kultivasi atau keadaan pikiran, kami sangat mirip. Di depan ketiga saudaraku, kamu yang tidak layak menyandang nama Kaisar Bela Diri, tidak bisa lagi terus melakukan kekerasan. Pemuda itu garang seperti serigala dan dadanya berdebar penuh semangat. Ji Baxiao sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia penuh semangat juang dan mendengus dingin. Di belakangnya, Ji Wuli dan Ji Wuming mendekat. 3 pedang darah Netherworld berkumpul dan langsung mulai menyatu, berubah menjadi pedang besar yang muncul di depan ketiga bersaudara itu. Ketiga bersaudara ini adalah ahli mutlak bahkan di negara kuno. Dia tidak hanya memiliki status tinggi dan merupakan raja dengan nama keluarga berbeda di negara kuno, dia juga memiliki jurus pembunuh yang unik. Ketiga bersaudara yang bekerja bersama dapat melawan Kaisar Bela Diri setengah langkah. Bahkan jika dia berada di level Kaisar Bela Diri, dia tidak dapat membunuh ketiga bersaudara itu dengan mudah. Inilah mengapa ketiga bersaudara itu berani begitu percaya diri di depan Raja Wu. Bilah besar dengan aura gelap dan aneh yang terpancar darinya menyapu langit dan bumi. Aura ini sangat jahat. Jika Liu Li ada di sini, dia akan dapat mengenalinya dalam sekejap. Aura Netherworld ini dan aura iblis dari Raja Iblis berlengan 6 sebenarnya memiliki efek yang mirip. Namun, sampai batas tertentu aura dunia bawah ini jauh lebih lemah daripada aura iblis, seperti versi yang disederhanakan. Namun demikian, aura dunia bawah jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Saat aura dunia bawah meletus di medan perang di bawah, tidak peduli apakah itu pemberontak atau tentara Chu Agung, wajah mereka dengan cepat berubah menjadi hitam dan tampak mati. Dan bahkan daging dan darah mereka mulai membusuk inci demi inci ketika mereka dibusuk oleh aura ini. Yelang tampak serius, tetapi dia tidak peduli dalam hatinya. Aura hantu apa itu? Bukankah itu hanya versi sederhana dari energi iblis? Sebagai bos menengah yang akan dihadapi oleh putra keberuntungan, Cu Yuan, kaisar kuno dari negara kuno secara alami berkolusi dengan klan iblis asing. Tidak mengherankan jika bawahannya, Raja Perang, memiliki senjata yang terkontaminasi dengan versi sederhana dari energi iblis asing. Dia mengepalkan tinjunya di udara, memegang pedang Kaisar Xiao, dan tubuhnya di udara tiba-tiba berakselerasi lagi, bergegas dengan ganas ke arah pedang Netherworld. Aura dunia bawah bergejolak dan cahaya pedang bersinar di bawah pengawasan semua orang, Yelang bergegas menuju pedang besar itu seperti ngengat ke api. Terjadi ledakan besar di udara, energi darah yang luar biasa meledak keluar. Cahaya keemasan dan pedang neter raksasa berubah menjadi bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menembak keluar ratusan pemberontak dipotong-potong di tempat di bawah sapuan bilah angin bau darah langsung menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin kami tiga bersaudara kalah, bahkan jika kamu menerobos alam Kaisar Bela Diri, kamu tidak bisa dengan mudah membunuh ketiga saudaraku. Ji Baxiao berada di udara, wajahnya yang kasar penuh ketidakpercayaan bergumam pada dirinya sendiri, bang.
Segera setelah kata-kata terakhir diucapkan, tubuh ketiga bersaudara itu benar-benar dipenuhi cahaya keemasan di udara, dan kemudian meledak satu persatu menjadi kabut berdarah. Tidak bagus kabur melihat hal ini. Tiga raja bela diri yang tersisa tahu bahwa mereka bukan tandingan musuh, bahkan tiga raja bela diri dari negara-negara kuno ini pun tumbang. Jika mereka bertiga menyerbu maju lagi, mereka akan mencari kematian mereka sendiri. Namun, bagaimana bisa Yelang memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Pedang Kaisar Xiao melonjak dan berubah menjadi aliran cahaya, seperti pisau jagal di tangan seorang algojo. Dengan dua suara pupu, itu menembus dua raja bela diri tingkat rendah dan membunuh mereka di tempat. Hanya Zongqian yang tersisa, melarikan diri kembali dengan panik. Yelang meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu memalingkan muka dan melakukan kontak mata dengan Kaisar Wu yang telah bergegas mendekat. Sebagaimana mungkin guru agung dari Chu Agung begitu menakutkan, dia membunuh 5 dari mereka berturut-turut. Tidak, dia juga membunuh raja bela diri sebelumnya. Keenam raja bela diri tewas di tangannya. Jika Yang Mulia Kaisar bela diri belum membuat terobosan. Aku khawatir pada saat ini situasi akan terbalik karena guru agung ini sendirian. Di belakang para pemberontak, seorang pria dengan baju besi hitam tampak tidak percaya di matanya. Jenderal, guru besar Chu yang hebat ini sangat berbakat, dan tidak mengherankan bahwa dia memiliki pencapaian seperti itu. Jika dia bersedia melayani Dawu kita, aku tidak akan takut bahkan jika aku menaklukkan negara kuno di masa depan. Sayang sekali ratu rendahan dari keluarga kerajaan Dacu benar-benar menggunakan tubuhnya untuk merayu Taifu ini. Suara Wu Xianer berat ketika dia berbicara, dan dia sangat menghormati jenderal besar di sampingnya yang bahkan belum mencapai alam kaisar bela diri. Di pasukan Dawu, jenderal hebat ini menikmati reputasi yang sangat tinggi, dan bahkan beberapa raja bela diri harus mematuhi perintahnya. Dia adalah orang nomor 2 yang sebenarnya di Dawu dan memegang kekuasaan. Di depan jenderal hebat ini, Wu Xianer berbicara dari lubuk hatinya, mengungkapkan emosi dan kebenciannya yang mendalam. Kaisar bela diri baru saja membunuh Patriark Chu Agung. Kekuatannya dianggap luar biasa bahkan di antara kaisar bela diri yang baru dipromosikan. Bahkan jika Grand Tutor ini begitu kuat, dia hanya meningkatkan kekuatannya secara paksa. Aku khawatir dia tidak akan bisa melawan kaisar bela diri lain kali. Jenderal itu tampak menyesal di wajahnya. Dia mengangguk sedikit pada Zongqian yang melarikan diri kembali dengan panik, lalu memalingkan muka dan terus menatap dua pria terkuat yang saling berhadapan di medan perang. Bab 997 Hadiah untuk Raja Wu. Tuan Taifu sangat kuat, dia layak menjadi Taifu dari Chu Agung kita. Dia membunuh 6 raja bela diri sendirian dan momentumnya setinggi pelangi. Memang layak. Yang Mulia terpesona padanya. Di atas gerbang kota mata petugas wanita itu berbinar karena kegembiraan ketika dia melihat kekuatan luar biasa Yelang. Bahkan jambul rambut di dahinya seolah merasakan kegembiraan dan berdiri tegak menyadari ada sesuatu yang salah dengan mata Yang Mulia. Dia menjadi sangat serius. Pejabat wanita itu berhenti berbicara di tengah jalan, dan rambutnya yang seperti antena terkulai lagi. Zong Sengnan menutupi luka di otot pektoralis majornya dengan ekspresi serius. Master Taifu sudah terluka parah, dan dia tidak mengerahkan kekuatan tempur sebanyak ini dalam pertempuran sebelumnya dengan banyak raja bela diri. Aku tidak tahu kenapa, bagaimana bisa meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat ini. Aku khawatir metode rahasia ini telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Master Taifu. Dia berada di alam raja bela diri dan tahu lebih banyak daripada pejabat wanita itu dan bisa mengetahui situasi terkini dari guru besar secara sekilas. Aku khawatir ada bahaya tersembunyi yang besar. Junsi mendengar implikasi dalam kata-kata itu dan tahu sudah waktunya baginya untuk melebih-lebihkan. Dia segera mengangkat wajahnya. Mata penuh kesakitan dan tergagap dalam kemarahan. Kekuatan Tuan Mudaku tidak begitu berlebihan dan menakutkan, tetapi dia telah mempraktikkan metode seni bela diri yang sangat mendominasi yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Namun teknik ini menghabiskan banyak vitalitas dan memberikan beban besar pada tubuh. Sekarang Tuan Muda begitu ceroboh tentang tubuhnya dan memaksakan diri untuk meledak. Saya khawatir bahkan setelah membunuh kaisar bela diri, dia tidak akan pernah bisa pulih, atau bahkan berada dalam situasi yang lebih buruk. Seolah untuk memverifikasi tebakan Junsi, Chu Yuan, yang berdiri di samping ratu yang cantik itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tingkat kultivasinya mulai menurun dengan cepat dari tingkat ke-75 raja bela diri dan langsung jatuh ke puncak loh bela diri. Dan masih terus menurun, wajahnya menjadi semakin pucat berubah menjadi ungu gelap secara bertahan dan tubuhnya terus bergetar. Seolah-olah dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia terhuyung beberapa langkah dan kemudian jatuh lurus ke belakang, Yang Mulia. Zong Sengnan melangkah maju dengan panik dan memeluknya dengan lengan berototnya, Yuanel. Ratu yang cantik itu kembali sadar dan menatap Chu Yuan, yang napasnya lemah, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ibu, ini disebabkan oleh teknik yang guru ajarkan padaku. Peningkatan level sebelumnya terlalu dahsyat dan telah melampaui batas kemampuanku. Aku tidak tahan dengan reaksinya saat ini. Saat dia berbicara, Chu Yuan memuntahkan seteguk darah hitam lagi dan napasnya menjadi semakin lemah. Putaran ketiga dari 3 putaran seni naga surgawi secara paksa meningkatkan kultivasi Chu Yuan dari puncak roh bela diri ke tingkat yang sebanding dengan raja bela diri tingkat 75. Peningkatannya sangat besar sehingga mencengangkan dan kerusakan pada tubuh setelahnya juga tak tertandingi. Dengan kondisi fisik Chu Yuan saat ini, dia sama sekali tidak tahan. Napasnya begitu lemah sehingga seluruh tubuh kurusnya pun gemetar.
Dia menatap gurunya yang bertabrakan dengan kaisar bela diri di udara di kejauhan dengan penuh kesakitan. Merasakan darah yang bergejolak dan air mata energi mengalir di wajahnya dan dia berteriak tanpa sadar. Anak itu tidak rela mati seperti ini. Mengapa anak itu tidak dapat membantu guru sampai kematiannya? Mengapa aku hanya membawa masalah kepada guruku dan membuatnya tidak pernah menikmati baktiku barang sekejap pun? Ibu, aku minta maaf kepadamu dan terlebih lagi kepada guru. Faktanya, tingkat kultivasi asli Tuan bahkan belum mencapai alam raja bela diri. Setiap kali dia bertindak dan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan keterampilannya, tubuhnya akan rusak. Terakhir kali dia membunuh Raja King, dia mungkin sudah meninggalkan akar penyakit. Tetapi setelah itu, tubuhnya menjadi semakin rusak dari waktu ke waktu, dan sekarang dia bahkan telah dipromosikan ke alam kaisar bela diri melawan segala rintangan. Tubuh Tuan sama sekali tidak cukup untuk menahan reaksi setelahnya. Dacu adalah fondasi leluhur anak itu, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada tuannya untuk melindunginya. Ibu, aku merasa sangat kasihan pada guru. Dengan tangisan wow. Chu Yuan sekali lagi memuntahkan seteguk besar darah, seolah-olah darahnya meluap dan mulai menggumpal. Yang dia batukan sebenarnya adalah keropeng darah. Tabib kerajaan, di mana tabib kerajaan? Ratu yang cantik itu berteriak ketakutan. Dan segera seorang tabib kekaisaran membawa kotak obat bergegas mendekat berlutut di tanah lalu sibuk membalut luka putra mahkota Chu Yuan. Dari langit yang jauh terdengar suara lain seperti kehancuran langit dan bumi ratu cantik dan yang lainnya di gerbang kota tidak punya pikiran lain untuk mengawasi putra mahkota Chu Yuan. Sebaliknya mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Grand Tutor yang sedang bertarung dengan Kaisar Wu di kejauhan. Langit dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bertabrakan terus-menerus dengan darah dan energi agung kaisar bela diri, seperti angin topan pasang surut yang menyapu gelombang demi gelombang. Di bawah kaki kedua kaisar bela diri ini, setiap tabrakan akan mengakibatkan akibatnya merenggut nyawa ratusan atau bahkan ribuan pemberontak. Apalagi, kecepatan gerakan di alam kaisar bela diri sangat cepat, dan tidak mungkin bagi para pemberontak ini untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ribuan orang tewas akibat pertarungan antara dua kaisar bela diri. Terlebih lagi, jumlah ini masih meningkat. Anda tidak meningkatkan kekuatan Anda secara paksa, Anda sengaja menekan kultivasi Anda. Apakah Anda seorang kaisar bela diri tingkat tinggi? Di langit yang jauh, Raja Wu secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah beberapa kali bertabrakan dengan Ye Lang. Tidak peduli bagaimana dia membunuh lawannya, dia mampu melakukannya dengan mudah dan dia bahkan tidak meninggalkan satu luka pun di tubuh Ye Lang. Jangan terkecoh oleh fakta bahwa tubuhnya berlumuran darah, tampak seperti orang berdarah. Tetapi Raja Wu tahu bahwa kabut darah di tubuh Ye Lang adalah semua darahnya. Orang ini seperti magnet, terus-menerus menyerap darah dan energinya yang meluap, menempel di tubuh dan pakaiannya. Membuat kondisinya terlihat lebih mengintimidasi tetapi sebenarnya dia tidak menderita kerugian sama sekali selamat. Anda menebaknya dengan benar dan ada hadiah. Ye Lang telah memadatkan medan roh jahat untuk memblokir penyebaran semua suara, jadi dia secara alami tidak khawatir kata-kata Raja Wu akan didengar oleh orang luar. Raja Wu tercengang, apa maksudmu dengan itu, kamu berada di alam apa-apa hadiahnya, dia merasa seperti sedang dibodohi. Maksudku adalah aku memang menekan kultivasiku, tebakanmu benar, aku harus memberimu hadiahnya adalah kematian. Ye Lang mencibir, dan energi darah di sekelilingnya meledak, menyebabkan medan energi jahat dengan radius 500 meter benar-benar dipenuhi dengan energi darah, seperti bola darah raksasa. Segera, medan energi jahat dihilangkan, dan energi darah mengerikan dilepaskan, menyebabkan ledakan besar di tempat. Gelombang demi gelombang ledakan darah menutupi area dalam radius beberapa ribu meter dengan energi darah yang melonjak seperti dunia kabut darah. Di tepi area mengerikan yang tertutup darah ini, dekat dengan arah para pemberontak, tubuh Raja Wu melesat mundur. Tubuhnya terbelah menjadi 7 bagian di udara. Di sisi lain, Ye Lang, yang tubuhnya berlumuran kabut darah dan tampak seperti manusia berdarah, juga terbang keluar dari area kabut darah dengan panik, napasnya lemah seperti orang sekarat. Bab 998 Penyelamatan Desisan. Jutaan tentara yang bertempur di medan perang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat mayat Raja Wu yang dipenuhi aura berdarah yang kuat terbang mundur. Suhu turun drastis di pinggiran kota kekaisaran yang besar. Raja Wu sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang raja bela diri di tingkat kaisar bela diri dikalahkan oleh tutor agung Chu Agung? Ini tidak mungkin. Ketika para pemberontak melihat Raja Wu, yang selama ini mereka puja, mati secara tragis di tempat, mereka trauma sesaat, seolah tersambar petir, dan lengan yang memegang tombak terus bergetar. Darah menetes di sepanjang ujung tombak yang dingin dan darah penuh gairah itu terasa seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin dari kepala hingga kaki, membuat tulang-tulangnya terasa dingin. Wu Xianer menatap mayat ayahnya, mata indahnya dipenuhi keterkejutan. Dia menjerit kesakitan dan ingin menerkam tubuh Raja Wu di udara. Jenderal di sebelahnya mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan ki dan darahnya untuk memaksa Wu Xianer naik ke punggung kuda. Pupil matanya gemetar hebat dan dia juga sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Wu akan mati secara tragis di tangan Grand Tutor dari Great Chu, terlebih lagi dalam situasi saat ini.
Sepertinya Grand Tutor dari Great Chu belum mati tetapi baru saja kehilangan kemampuan bertarungnya. Jika makhluk mengerikan ini dibiarkan hidup, Dawu pasti akan menghadapi kehancuran. Seluruh prajurit, dengarkan baik-baik. Raja Wu sudah mati, dan penjahat dari Chu terluka parah. Pasukanku memiliki 800.000 tentara, jauh lebih banyak dari negara Chu. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Siapapun yang membunuh pencuri dari Chu Agung akan diberi hadiah 10.000 tael emas dan dijadikan raja dengan marga yang berbeda. Suara jenderal besar itu nyaring dan jelas, dan energi serta darahnya yang agung menyapu seluruh medan perang yang luas. Para prajurit mungkin panik. Sang putri mungkin bingung, tetapi sebagai jenderal, dia sudah menjadi satu-satunya komandan pasukan saat ini dan tidak boleh goyah. Jika tidak, kekalahan akan menjadi bencana dan Dawu pasti akan binasa. Sekarang pembimbing Agung Chu Agung terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung, kita hanya perlu membunuhnya. Bahkan jika pihak lain memiliki raja bela diri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jenderal itu tampak serius dan setelah berpikir sejenak, dia sampai pada kesimpulan. Pertempuran ini masih bisa diperjuangkan. Mengandalkan jumlah tentara, Dawu masih memiliki keuntungan besar. Faktanya, situasi saat ini lebih menguntungkan baginya. Anak-anak Raja Wu masih muda, dan meskipun Wu Xianer luar biasa, dia belum berpartisipasi dalam urusan pengadilan, dan tidak akan bisa memegang kekuasaan sendirian di masa depan. Dengan status dan posisinya, wajar baginya untuk menjadi manipulator di balik layar dinasti Wu Agung di masa depan. Ketika sang jenderal memikirkan ini, darahnya mulai mendidih. Bunuh pencuri itu, ikuti perintah jenderal, serbu. Bunuh Grand Tutor dari Great Chu dan balas dendam untuk Raja Wu. Akan selalu ada orang-orang pemberani ketika ada hadiah besar setelah mendengar hadiah dari jenderal para pemberontak. Seperti terong yang terkena embun beku menjadi keras dan kuat dalam sekejap seolah-olah mereka telah memakan sesuatu yang istimewa melolong dan menjerit kerumunan yang bergelombang. Masa hitam bergegas dengan gila ke arah tempat Yelang jatuh. Adegan ini dilihat oleh Ratu Cantik di atas gerbang kota dan itu memilukan. Dia meraung dengan marah. Semua prajurit dengarkan perintahku, dukung Tuan dengan segala cara, aku ingin dia hidup bunuh. Junsi memimpin jalannya seolah-olah dia telah melupakan instruksi tuan mudanya. Dia melompat dari tembok kota dan dengan cepat mengejar ke arah Yelang. Beberapa pendeta keluarga Ye mengikuti dari belakang mengejar dari kejauhan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bergumam dengan suara rendah, kakak Jun, tuan muda seharusnya baik-baik saja kan? Imam keluarga Ye menggerutu dalam hatinya, kekuatan Raja Wu ini jauh lebih rendah daripada Raja suku Serigala, Es, dan Goblin. Bahkan raja dari kedua ras itu tidak menyebabkan tuan muda menderita kerugian apapun, jadi bagaimana mungkin Raja Wu bisa menyakiti tuan muda seperti ini? Bukankah seharusnya mereka sekarang mematuhi instruksi tuan muda sebelumnya dan terus menunggu di sisi yang mulia ratu? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Tuan muda sudah terluka parah seperti ini. Junsi memelototi Gong Feng dengan tidak senang, dengan ekspresi kekecewaan pada karakternya. Beraninya dia mengatakan apapun, apa kau tidak menggunakan otakmu saat keluar? Kau mungkin mengetahuinya dalam hatimu, tetapi hal semacam ini harus disimpan jauh di dalam hatimu. Dia juga ingin terus menjaga tembok kota, tetapi dengan situasi saat ini. Apakah dia pantas menjadi bawahan tuan mudanya jika dia terus menjaga di sana dengan aman? Ini adalah masalah hidup dan mati bagi tuan muda, mereka harus terlibat secara emosional. Jika kau bahkan tidak bisa berbohong pada dirimu sendiri, bagaimana kau bisa berbohong pada orang lain? Junsi menamparkan puluhan pemberontak dengan satu telapak tangan, matanya merah melihat ke arah tempat Yelang jatuh, meraung marah, tuan, tunggu saya. Aku akan datang menyelamatkanmu. Dia merebut parang dari dua pemberontak, satu di setiap tangan, dan mengubah dirinya menjadi dewa perang berdarah. Menebas dari jalan timur gerbang kota sampai ke jalan barat gerbang kota, imam keluarga Ye di sampingnya juga mulai membunuh orang. Dia hanya menatap tuan muda yang melayang di udara seperti lalat capung dan merasa semakin bingung. Kecepatan jatuh tuan muda tidak sesuai dengan percepatan gravitasi. Master Taifu Zhong Sengnan meraung, menyela kecurigaan para pendeta keluarga Ye dan yang lainnya. Sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi, terus-menerus terbang di udara, melewati satu kelompok pemberontak demi kelompok pemberontak lainnya, dan langsung menuju Yelang. Sebagai Raja Martial Archer, kecepatannya luar biasa dan di luar jangkauan orang biasa. Dia semakin dekat dan dekat dengan Yelang. Oh tidak. Zhong Sengnan ini adalah Raja Martial tingkat 74, orang terkuat yang hidup saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya, jika dia menyelamatkan Grand Tutor dari Great Chu. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Tolong minta Zhong Xianfeng untuk segera pergi ke sana dan membunuh Grand Tutor dari Great Chu. Di antara perwira berpangkat tinggi tentara Dawu, tak terhitung jenderal yang sangat marah. Dan melihat bahwa guru besar Dacu akan segera diselamatkan, mereka semua memfokuskan mata mereka pada Zhong Qian. Hanya ada satu raja bela diri, Zhong Qian. Di sini, dan kita hanya bisa mengandalkannya untuk melawan Zhong Sengnan. Jenderal itu mengangkat tangannya dan dengan percaya diri menghentikan Zhong Qian yang hendak pergi. Bab 999, tabib kekaisaran. Saya telah praktik kedokteran selama beberapa dekade dan belum pernah melihat denyut nadi seperti itu. Ekspresi jenderal itu benar-benar tenang, hanya dia tidak panik sama sekali, tetapi dia menjadi lebih tenang. Bahkan tanpa menoleh, dia dengan tenang memerintahkan Zhong Xianfeng, Zhong Sengnan adalah kerabat biologis Anda.
Dalam pertempuran ini, aku harap kau bisa mengesampingkan ikatan keluargamu dan menangkapnya. Guru besar Agung Chu sudah terluka parah, dan bahkan jika dia diselamatkan, dia tidak akan mampu melanjutkan. Dawu kita memiliki pasukan 800.000. Saat ini, gerbang Dacu terbuka lebar dan para prajurit berada di luar. Selama pertempuran ini dapat memusnahkan para prajurit Dacu di luar gerbang kota dalam satu gerakan cepat, menghancurkan Dacu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Ketika dinasti Dawu didirikan, Zhong Xianfeng akan menjadi yang pertama memberikan kontribusi dan dapat dinobatkan sebagai raja dan ditunjuk sebagai perdana menteri. Suara jenderal itu dingin, seolah-olah dia memiliki orang bijak di tangannya, dan pada saat yang sama dia menggambar gambaran besar tanpa meninggalkan jejak apapun. Guru besar Chu Agung diselamatkan dan tidak dalam kondisi serius. Namun, tubuhnya telah rusak parah dan dia tidak bisa lagi mengeluarkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar bela diri. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna dan tidak akan dapat terus memengaruhi situasi pertempuran. Namun penampilannya yang terluka parah saat ini menjadi pemicu mengakibatkan Ratu Chu Agung kehilangan ketenangannya dan memerintahkan para prajurit Chu Agung untuk menyerbu keluar tanpa menghiraukan apapun. Akibatnya pasukan elit Dacu sudah berada jauh dari gerbang kota, satu-satunya kota yang bisa dipertahankan Dacu telah hilang. Dawu memiliki keuntungan waktu dan lokasi saat ini 800.000 berbanding 400.000, situasinya stabil, keuntungannya ada padanya. Pertempuran ini bisa dimenangkan. Saat jenderal itu berfantasi tentang menyerbu kota kekaisaran dan menangkap hidup-hidup permaisuri cantik, dia tiba-tiba merasakan suara daging ditembus yang menyebabkan dia merasakan sakit. Dia menunduk kebingungan dan melihat ke arah dadanya, sebuah tombak menembus dadanya dengan fragmen organ di ujungnya dan darah merah terang menetes. Jenderal itu berbalik dan melihat Zhong Qianxi yang tampak tenang. Dia mengerutkan kening dan tampak tidak percaya. Mengapa, jika kau membunuhku, pasukan akan berada dalam kekacauan dan kau tidak akan bisa mempertahankannya. Dia berpikir bahwa Zhong Qian, satu-satunya raja bela diri, lebih kuat dari gurunya dan mungkin akan ada kerusuhan di masa depan. Tapi itu semua setelah kita merebut kota kekaisaran. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengendalikan Zhong Qian, satu-satunya raja bela diri. Tapi mengapa Zhong Qian mengambil tindakan sekarang? Jika kita membunuhnya, ratusan ribu tentara Dawu akan benar-benar kehilangan pemimpin dan kehilangan kohesi mereka. Zhong Qian melihat tatapan para jenderal di sekitarnya dan tatapan marah Wu Xianer tertawa. Dan berkata dengan sinis, maaf, kali ini aku ingin menjadi orang baik yang bisa berguna bagi Dacu. Awalnya dia ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tetapi bahkan Raja Wu dibunuh oleh Ye Lang dan situasinya telah sepenuhnya berkembang ke arah yang telah diprediksi oleh Taifu. Seolah-olah ada tangan besar yang mengendalikan semua ini. Semua orang dimanipulasi di bawah jaringan yang padat. Jika dia masih tidak bisa mengetahui siapa dalang di balik permainan catur ini, dia bisa mencari tali dan gantung diri saja. Tidak peduli godaan buah darah atau penindasan dari pihak yang lebih kuat, Zhong Qian hanya bisa memilih Ye Lang. Fiu, Halberd berputar dan bergetar. Dan organ internal jenderal itu hancur total. Zhong Qian memegang tombak di satu tangan dan tubuh jenderal di tangan yang lain, lalu dia menendang pelana dan terbang ke udara di langit. Dia berteriak dengan keras, Raja Wu sudah mati, jenderal sudah mati, kalian pengkhianat, mengapa kalian tidak segera menjatuhkan senjata kalian dan menyerah kepada Ratu Chu Agung? Saya adalah bawahan dari Grand Tutor dari Chu Hiding Agung di pasukan pemberontak selama berhari-hari. Hari ini tuanku akan membunuh Kaisar Wu, jadi jangan membuat kesalahan. Energi dan darah yang dahsyat, bersama dengan suaranya yang megah, menyebar ke seluruh medan perang yang luas. Ketika banyak prajurit melihat ke arah suara itu, Zhong Qian mengambil kesempatan untuk menamparkan orang di bawahnya. Bang bang bang. Satu persatu, para jenderal berpangkat tinggi Dawu langsung hancur berkeping-keping menjadi daging oleh energi dan darah yang dahsyat, dan kemudian meledak begitu saja dari udara tipis, dengan kabut darah memenuhi udara. Pengkhianat Zhong Qianyu benar-benar berani mengkhianati Dawu, kau pantas mati. Bunuh pengkhianat ini, Raja Wu sudah mati. Jenderal juga sudah mati, hanya dua raja bela diri yang tersisa, keduanya dari Chu Agung. Kita tidak punya kesempatan untuk menang, semua jenderal telah dipenggal. Lari untuk menyelamatkan diri kalian. Jika kalian terus bertarung, kita semua akan mati. Petik 2. Di antara para pemberontak, beberapa penuh antusiasme dan ingin membalas dendam pada Zhong Qian. Beberapa yang tidak stabil secara mental mulai mundur, dan beberapa yang tidak mau bekerja untuk Raja Wu mundur lebih cepat lagi. Dalam sekejap, situasi di medan perang mulai menjadi kacau. Tanpa seorang pemimpin, apa gunanya bahkan jika ada 800.000 tentara? Di antara para pemberontak, mereka yang mengawasi pertempuran dan mereka yang mundur saling bertempur dalam pertempuran berdarah. Tentara Chu yang menyerbu dari belakang mengejar dan menyerang mereka tanpa henti, menghajar mereka saat mereka jatuh. Seluruh situasi benar-benar berbalik dan condong ke arah Dacu. Zhong Sengnan yang menangkap Ye Lang di udara melirik ke arah Zhong Qian saat dia kembali, matanya penuh kebingungan. Kemudian, dia melirik wajah tampan Grand Tutor di lengannya, yang berlumuran darah, dan perlahan beberapa tebakan mulai terbentuk di benaknya. Dia membuang semua keterkejutan di benaknya, tidak berhenti, dan mempercepat larinya dengan cepat, bergegas menuju gerbang kota. Begitu dia mencapai puncak tembok, dia dengan cepat dan mantap menempatkan Ye Lang di atas batu bata dan berkata dengan kesakitan, Yang Mulia.
Napas sang guru lemah, dan denyut nadinya tidak stabil. Aku khawatir dia sekarat. Jubah naga lebar milik permaisuri cantik itu terhampar di tanah. Dengan bruk, seluruh orang itu berlutut di depan Yelang, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipinya yang berdarah. Air mata mengalir di wajahnya tabib kekaisaran Tuan Penyimpan Cepat Taifu. Tabib kekaisaran berambut abu-abu itu sedang memberikan akupuntur kepada Cu Yuan mencoba menyelamatkan situasi pada saat ini dia mendengar panggilan ratu lagi. Dan segera mengangkat kepalanya berpaling ke kiri dan ke kanan dan menjadi ragu-ragu di satu sisi adalah putra mahkota. Dan di sisi lain adalah tutor yang sangat dihormati dari Cu Yang Agung. Dia hanyalah seorang tabib kekaisaran kecil dan sulit baginya untuk membuat keputusan. Pergi cepat. Pergi dan selamatkan guruku. Cu Yuan berbicara dengan susah payah dan kesakitan, tergagap dengan busa darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia ingin mengangkat lengannya. Tetapi tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, yaitu menyelamatkan gurunya terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk gurunya sekarang. Tabib kekaisaran berkata iya dan segera meninggalkan sang pangeran dan bergegas ke sisi Yelang untuk membantunya merasakan denyut nadinya. Bum 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 bum. Didiu-diu tabib kekaisaran berambut putih itu tidak mengerutkan kening saat dia memeriksa denyut nadi pasien. Sebaliknya, dagunya terulur ke depan pada awalnya, dan frekuensi serta amplitudo gerakannya meningkat secara bertahap. Dia menggerakkan kepalanya ke depan secara teratur, dan seluruh tubuhnya mengikuti ritme yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang ratu yang cantik sangat murka, mata indahnya dipenuhi amarah. Tabib istana bergidik. Melonggarkan cengkeramannya karena panik, berlutut di tanah, dan gemetar. Yang mulia, saya telah praktik kedokteran selama beberapa dekade dan belum pernah menemukan denyut nadi yang begitu aneh. Seolah-olah darah di tubuh Tuan sedang bergejolak dan akan meledak melalui nadinya. Menteri tua ini tidak berdaya dan pantas mati. Bab 1000 rekomendasi diri sendiri di mana tabib kekaisaran yang lain? Di mana tabib kekaisaran yang lain di rumah sakit kekaisaran? Kemana mereka pergi? Suruh mereka ke sini. Jika terjadi sesuatu pada guru Taifu hari ini, aku ingin kalian semua, seluruh rumah sakit kekaisaran, dikubur bersama guru besar. Ratu yang cantik itu sangat berdarah dingin saat ini. Tubuhnya gemetar saat dia memberi perintah. Jika guru besar meninggal, apa gunanya memenangkan pertempuran ini? Tanpa Taifu, Yuan Erse tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan di negara Chu yang luas. Apa gunanya memiliki tahta? Apa signifikansi memiliki tahta? Cu Yuan, yang sedang berbaring di tanah, memuntahkan seteguk darah hitam ketika mendengar kata-kata tabib kekaisaran. Pejabat wanita itu melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa wajah pangeran menjadi lebih gelap dan ungu. Dia gemetar ketakutan dan berbalik dengan cepat, memperingatkan dengan ngeri, yang mulia. Pangeran, diam. Ratu yang cantik itu memarahi dengan dingin tanpa menoleh, matanya tertuju pada Yelang yang terbaring di tanah.